Ini adalah tokoh pecundang zaman ini. Penjahat Lil Trash Blonde yang dibawa ke dalam permainan di mana setiap karakter OP adalah gadis montok seperti rival Marvel dengan ninja babe itu. Tapi sementara di Marvel, jika kau berkeringat di selangkangan, kau bisa menang. Di sini, MC kita hampir tidak punya kesempatan sekarang. Orang mungkin berkata bahwa ini mengerikan karena saudaraku disiksa oleh gadis pelayan ini, oleh Putri S ini, oleh gadis yang sok Kirito yang secara teori adalah MC yang sebenarnya. Tapi ketika aku bilang disiksa, maksudku yang enak dan yang lebih enak lagi. Ya bro, kau tahu, pilih pilmu, pecundang sampah sok pahlawan, penjahat cat blonde yang diinjak-injak oleh Mami Matt dan kemudian bergerak untuk meraih. Yo, sebaiknya berhenti di sini sebelum videonya diturunkan. Sekarang sayangnya bagi bro, dia bisa melihat bahwa di masa depan dia akan dikurung di ruang bawah tanah dan menjadi mainan banteng mekanik salah satu gadis untuk dikuras setiap hari. Aku merasa sangat kasihan padanya sampai-sampai aku akan menawarkan diri untuk bertukar tempat. Aku benar-benar seorang pahlawan. Juga, ayahnya pergi berperang dan berkata bahwa ketika dia kembali dalam 1 tahun, dia sebaiknya sudah memasukkan bayi ke dalam pelayan karena mereka membutuhkan ahli waris baru. Itulah yang aku sebut menjalankan keluarga seperti bisnis. Dan dengan semua yang terjadi, anak kita yang agak lemah dibandingkan dengan gadis-gadis gila di dunia ini harus selamat dari amukan MC sejati yang absurdnya OP. Bisakah dia melakukannya? Tidak masalah karena kita di sini untuk melihat cewek-cewek montok. Mari kita mulai. Semuanya dimulai di kastil. Rumah keluarga Campbell, tokoh utama mulai bertanya-tanya. Tunggu sebentar, apakah Medjus meninggal dalam kecelakaan mobil? Maksudku kecelakaan mobil. Apakah aku melakukan perjalanan waktu atau semacamnya? Dekorasi ini terlihat agak Eropa dan wajah di cermin itu. Itu mirip aku ketika aku berusia 17 atau 18 tahun. Kecuali itu tidak masuk akal karena dia jauh lebih tua sekarang. Dia melihat lagi, terkejut dan ya, dia benar-benar tampan ketika dia lebih muda sebelum berubah menjadi berantakan kelebihan berat badan yang bangkrut. Sama seperti dia sampai pada kesimpulan bahwa dia semakin tua mengalami mimpi semacam itu di mana kau bereinkarnasi hanya karena hidupmu menjadi sengsara. Dia mengambil pisau kecil dan mengatakan dia harus memastikannya dan darah menyembur keluar. Dia mengatakan itu hanya luka kecil. Sakitnya seperti neraka dan dia harus menjilat jari-jarinya mengatakan benda sialan ini terasa terlalu nyata. Kemudian tiba-tiba ingatan datang bergegas masuk ke dalam diri pria itu. Dia bereinkarnasi menjadi Bulan Campbell yang bernama, seorang pria malang yang kehilangan semua gelarnya berakhir menjadi pengemis dan ditinggalkan oleh keluarganya. Ayahnya bahkan memperingatkannya untuk tidak pernah menginjakkan kaki di tanah mereka lagi, atau dia akan dibunuh tanpa ampun. Rupanya dia melakukan kejahatan yang mengerikan. Dia meletakkan tangannya di wajahnya dan berkata sial. Aku pikir ini hanya kebetulan, tapi ternyata tidak. Sayangnya, aku bertransmigrasi ke dalam tubuh pria yang terbelakang mental itu. Penjahat berambut pirang yang bahkan bukan elit atau semacamnya. Dia dulu membaca cerita ini untuk waktu yang lama. Itu disebut sang protagonis, wanita terkuat dalam sejarah. Dan ya, kau sudah tahu apa yang akan terjadi hanya dari judulnya. Ini adalah cerita Cleese. Satu-satunya perbedaan adalah bahwa karakter utama adalah seorang wanita. Dia punya keluarga yang meninggalkannya dan kemudian dia pergi ke dunia, mengembangkan keterampilannya, membunuh monster dan menjadi pahlawan. Di awal permainan, pria pirang itu, Bulan Campbell adalah salah satu berita awal mengirim sekelompok orang untuk mencoba menjatuhkannya. Tapi dia akhirnya naik level seperti orang gila. Pada akhirnya rencananya hancur. Dia diusir dari rumah besar, diasingkan dan menjadi pengemis. 20 bab kemudian tidak ada yang mengingat namanya. Bereinkarnasi itu hebat dan semuanya. Tetapi tidak dalam tubuh karakter yang hanya batu loncatan bagi protagonis untuk tumbuh. Saat itu, seseorang mengetuk pintu. Dia menyuruh masuk dan pelayan memasuki ruangan bertanya apa yang terjadi. Dia mengatakan itu bukan sesuatu yang serius dan dia mengatakan kepadanya pakaian untuk perjamuan besok sudah dikirim. Dia menyuruhnya untuk meninggalkannya di sana.
Tetapi pada saat itu, dia melihat sesuatu yang aneh dan bertanya apakah dia terluka. Dia mengatakan itu hanya kecelakaan, tidak perlu khawatir. Tapi kemudian $10 jika kau menebak apa yang dia lakukan selanjutnya. Yup, dia berlutut dan membantu membersihkan darah. Dia benar-benar pekerja yang termotivasi, pasti pantas mendapatkan kenaikan gaji. Dan dia bahkan memintanya untuk berhenti menyakiti dirinya sendiri seperti itu. Pria itu tersipu seperti orang gila, berpikir pada dirinya sendiri bahwa dia pasti akan mengingat momen ini. Kemudian dia berputar seperti gasing, jadi dia pergi dan menyuruhnya untuk menjaga dirinya sendiri. Segera setelah dia menutup pintu, dia duduk di sana, tersipu seperti orang bodoh bergumam tentang betapa sempurnanya dunia ini. Dia menutupi wajahnya dan melambai dari sisi ke sisi, benar-benar gembira bahwa dia memiliki pelayan yang mengagumkan. Jelas, dia adalah seorang otaku yang putus asa. Sementara itu, pelayan di luar ruangan berpikir aneh bahwa dia mengucapkan terima kasih. Tentu saja, dia pasti benar-benar brengsek sebelum dia bereinkarnasi. Sekarang pria kita bertanya-tanya bagaimana seseorang yang dilahirkan tampan dan ke dalam keluarga bangsawan berakhir dengan pelayan yang lucu, tetapi masih berpikir itu adalah ide yang baik untuk memprovokasi protagonis. Alasan utama dia diasingkan adalah karena dia mencoba membius Putri Celia atau semacamnya. Tetapi sekarang dia tahu bagaimana jalan itu berubah, dia hanya perlu menghindarinya sepenuhnya. Untuk memastikan dia mempertahankan kehidupan yang nyaman ini, hal pertama yang harus dia lakukan adalah berhati-hati dengan upacara itu di mana semua kekacauan dimulai. Kemudian itu menghantamnya. Pelayan dengan paha yang tebal sudah membawa pakaian untuk perjamuan dan menyebutkan itu terjadi besok. Pada titik itu, pria itu berguling-guling di tempat tidur, memanggil sistem, dewi, kakek, biksu, dan dia bahkan tidak akan memberinya cheat atau semacam power-up. Masalahnya adalah, jika perjamuan sudah besok, itu berarti dia sudah melakukan banyak hal buruk pada protagonis. Dia hanya berharap dia tidak bertindak berlebihan seperti menginjak wajahnya atau semacamnya. Tetapi jika dia melakukannya, semoga dia mengenakan celana ketat hitam dan meluangkan waktunya. Jelas, pria itu punya, selera yang halus. Tetapi sekarang dia sudah mengambil keputusan. Besok, segera setelah dia melihatnya, dia akan berlari lurus ke arahnya, berlutut 3 kali dan memohon pengampunan. Tiba-tiba sesuatu memukul kepalanya dan dia berbalik berteriak untuk tahu siapa yang melakukan itu. Saat itulah dia melihat sebuah buku kecil di tempat tidur. Dia segera bertanya-tanya apakah cheat telah tiba. Dia meraihnya dan berkata, akhirnya Tuhan tidak menyerah padanya. Dia tidak ditakdirkan untuk menjadi pecundang selamanya. Sekarang adalah waktunya untuk mendapatkan pengetahuan tak terbatas dan mengubah nasibnya dengan tangannya sendiri. Tetapi ketika dia membuka buku itu, sama sekali tidak ada apapun di dalamnya. Dia mulai bertanya-tanya, apakah benda ini membutuhkan semacam aktivasi khusus? Cerita biasanya terjadi di Eropa. Ada apa dengan itu? Saat itu juga, buku itu menyerang dengan membuat kepalanya berdarah dan setetes darah jatuh ke halaman. Aura gelap muncul dan dia mulai bertanya-tanya apa yang sedang terjadi. Penglihatannya mulai kabur dan tiba-tiba dia menemukan dirinya dengan tangan dan kakinya terikat. Lehernya juga, dia babak belur. Perlahan dia membuka matanya dan bertanya-tanya di mana dia berada. Ketika gadis menyeramkan ini muncul mengatakan dia tidur cukup lama. Dia menyebutkan bahwa tubuhnya sakit. Tetapi dia hanya mengatakan rasa sakit tidak dapat dihindari ketika belajar pelajaran. Dia tidak tahu betapa sedihnya dia sebenarnya. Dia tidak ingin dia berakhir seperti ini, tetapi dia bertindak kejam dan egois. Dia seharusnya membawa rasa sakit kepada orang lain daripada menunjukkan toleransi dan membuat semua orang membencinya. Itulah satu-satunya cara dia menjadi miliknya sepenuhnya. Tetapi baru-baru ini hatinya mulai berubah dan itu tidak akan berhasil. Tetap saja, tidak peduli berapa lama waktu yang dibutuhkan, dia akan memurnikannya dari cinta yang dia miliki. Dan kemudian mereka akan bersama selamanya. Kemudian, bam, rentetan tusukan dan dia bangun kembali di kamarnya. Rumah terlihat seperti protagonis mungkin benar-benar lebih menyukainya sebagai penjahat. Tetapi jika dia menempuh jalan itu, hidupnya akan berubah menjadi kekacauan total. Dan jika dia tidak melakukannya, itu sudah berantakan. Jadi apa yang harus dilakukan pria itu?
dia mulai. Mungkin itu semacam peringatan masa depan yang dipicu oleh pilihan yang salah. Ketika dia melihat buku itu lagi, tertulis, "Jangan mengubah takdir." Dia langsung mengerti jika dia menjalani seluruh rencana makan 3 kali dan memohon ampunan, itu akan mengarah pada hasil itu. Mempertimbangkan bagaimana dia terikat dan disiksa dalam penglihatan itu, tiba-tiba diusir dari keluarga dan menjadi pengemis sepertinya tidak terlalu buruk lagi. Sekarang dia bersemangat. Dia pria modern dan cerdas dan dia dapat menggunakan semua yang dia tahu untuk mengubah tidak hanya takdirnya sendiri, tetapi juga takdir seluruh negara. Selain menjadi seorang aristokrat bahkan tidak terlalu hebat, mereka semua terjebak di tanah kecil ini. Dia akan mengendalikan takdirnya dengan tangannya sendiri dan berhenti bergantung pada semua itu. Konon, dia sudah duduk makan daging yang lezat, berkata pada dirinya sendiri betapa menakjubkannya kehidupan istimewa ini, dan kehilangan semua ini akan sangat menyebalkan. Tetapi yang duduk di sampingnya adalah Noel Campbell, ibunya yang jujur terlihat seperti berusia 18 tahun dan wanita dan dia mengatakan kepadanya bahwa dia terlihat sangat bahagia hari ini. Ayahnya, Lon, berkomentar bahwa dia mungkin hanya bersemangat tentang upacara besok, karena itu kemungkinan akan menjadi salah satu momen terpenting dalam hidupnya. Dia hanya setuju dan berkata, ia berusaha untuk tidak menimbulkan kecurigaan. Sementara itu, ibunya mengatakan dia tidak bisa membiarkannya pergi ke perjamuan itu. Jika tidak, semua gadis bangsawan akan jatuh cinta padanya. Lon menjawab itu bahkan tidak mungkin karena dia memiliki putri Celia dan setiap gadis yang mencoba sesuatu pasti akan membuatnya cemburu. Ibunya, bertingkah imut, mengatakan dia tidak menyukai gadis putri Celia ini. Dia sama sekali tidak imut dan tidak pantas mendapatkan putranya. Sekarang anak kita hanya duduk di sana dengan bingung, bertanya-tanya mengapa orang tuanya begitu percaya padanya padahal dia benar-benar brengsek. Dan siapa putri Celia ini? Saat itulah dia menyadarinya. Dia adalah putri Celia, orang yang dia coba beri obat bius yang menjadikannya salah satu orang yang akan membawa bencana ke dalam hidupnya. Dalam cerita aslinya, semua orang menyukainya. Tapi di sini klasik Sandiar, dingin di luar, hangat di dalam. Mengerti. Moon merasa sedih menyadari orang tuanya benar-benar tampak seperti orang baik. Dia benar-benar diusir karena dia bertingkah seperti bajingan total. Dan ayahnya hanya tidak ingin memiliki putra yang busuk, tapi itu hanya memotivasinya lebih untuk mengubah takdirnya. Bahkan jika itu berisiko, dia tidak ingin menyeret seluruh keluarganya bersamanya. Alasan sebenarnya keluarganya hancur adalah karena orang-orang percaya ayahnya memerintahkannya untuk membunuh sang putri sebagai bentuk pengkhianatan. Jadi yang mungkin perlu dia lakukan adalah memikul kesalahan itu sendiri dan memastikan tidak ada orang lain yang terlibat. Masalahnya, upacara sudah besok, dan tidak ada waktu lagi untuk mengubah terlalu banyak hal. Yang dia anggap aneh adalah jika acara itu begitu dekat, mengapa dia tidak tahu apa-apa tentang obat bius yang seharusnya digunakan? Apakah seseorang akan menyerahkannya kepadanya? Apa yang sebenarnya akan terjadi? Saat dia mencoba mencari tahu semua ini, seorang pelayan muncul dan dia tidak sengaja menabraknya. Dia jatuh dengan cara yang aneh, mengatakan dia menumpahkan teh hitam nyonya. Ketika dia pergi untuk bertanya apakah dia baik-baik saja, tentu saja dia tersentak berpikir dia akan dimarahi. Dia melihat teh tumpah padanya dan segera bergegas membersihkannya. Saat dia menyadari kekacauan itu, dia sudah yakin hidupnya sudah berakhir. Dia akan dipecat dan mungkin makan makanan anjing di jalanan besok. Protagonis menyadari bahwa reputasinya benar-benar mendahuluinya, jadi dia mengatakan padanya untuk tidak khawatir bahwa dia tidak akan menghukumnya. Apa ini? Pria itu juga lancar dalam hal itu, menariknya ke dalam pelukan dan menyuruhnya untuk bersantai. Dia semua bingung mencoba mencari tahu apa yang dilakukan tuan muda itu. Jujur, aku juga bertanya-tanya hal yang sama. Ada apa dengan tangan-tangan itu? Kemudian Anne muncul dan memanggilnya. Dia meminta nama si pirang dan dia mengatakan itu Noel. Dia menyuruh Anne untuk menjaganya. Tetapi Anne mengatakan dia dan Noel masih perlu fokus untuk mempersiapkan segalanya untuk besok. Mereka tidak bisa bermalas-malasan sekarang. Dia hanya menyuruhnya untuk mempekerjakan lebih banyak orang untuk membantu. Maksudku, ayolah.
Bagaimana bisa sebuah rumah sebesar ini tidak memiliki cukup staf? Anne hanya membungkuk dan berkata, "Baiklah kalau begitu." Dan pembicara kita yang lancar selalu membeli sendiri waktu saat dia berjalan pergi. Noel berkomentar bahwa aneh tuan muda tidak pernah membiarkan siapapun membantunya sebelumnya, karena dia selalu mengatakan orang-orang itu kotor. Jadi aneh baginya untuk menyarankan itu sekarang. Anne menambahkan bahwa dia juga memperhatikan sesuatu yang aneh. Mungkin yang terbaik adalah memajukan rencana sebelum semuanya lepas kendali. Kembali di kamar pria itu, dia mencari-cari di semua kota. Racun yang bisa menjatuhkan Putri Celia harus semacam tingkat tinggi, ramuan halusinogen yang sangat mahal. Saat itulah dia menemukan kartu pasar gelap. Jelas, itu pasti telah digunakan untuk membeli apapun yang akhirnya dia minum. Adegan beralih ke distrik komersial kamar. Saat itu larut malam dan protagonis menyuruh yang lain untuk menunggu di sana sementara dia pergi untuk membeli beberapa barang. Dia bergerak melalui area itu sebagian besar tanpa disadari, mencoba mengingat rute dari cerita. Akhirnya dia mencapai sebuah pintu dan berkata tikus suwe. Dia menunjukkan kredensialnya dan pria itu menyambutnya sebagai tamu dan menyuruhnya untuk masuk. Ini adalah pasar gelap Leopold, ramuan, bahan-bahan, makhluk ajaib, bahkan yang sintetis. Dan tentu saja, pengaturan klasik budak. Salah satu sekutu protagonis sebenarnya dibeli dari tempat ini. Bagian itu sekunder meskipun karena saat ini dia memiliki masalah yang lebih besar. Dia memasuki salah satu kamar dan disambut oleh seseorang yang mengenakan topeng kucing yang segera bertanya apa yang dia cari. Mereka punya setiap jenis ramuan. Dia mengatakan dia menginginkan sesuatu yang tidak berwarna, tidak berbau, bekerja sangat baik pada penyihir, dan membuat mereka pingsan selama berjam-jam. Dia mungkin akan membelinya, menggunakannya, tapi sebenarnya tidak akan melakukan apapun pada gadis itu. Sekarang aku juga bingung. Dia mencoba mengikuti cerita, tetapi aku jujur tidak tahu apa yang dia rencanakan lagi. Orang bertopeng kucing itu mengatakan dia pasti ingin bersenang-senang. Jika dia mau, dia bahkan dapat merekomendasikan beberapa budak. Dia mengatakan dia pergi, tetapi dia menghentikannya, mengatakan untuk menunggu. Dia akan mendapatkan ramuannya. Moon mengatakan tidak ada cara untuk mengetahui apakah ini pria atau wanita. Dan itu adil. Siapapun yang menggambar karakter ini pasti membuatnya sulit. Bahkan menakutkan untuk menebak, jadi mari kita tetap netral. Manusia itu mengambil ramuan sementara protagonis kita berpikir tentang betapa luar biasanya tubuh itu. Kemungkinan besar itu adalah wanita cantik dengan sosok yang kuat yang menjalankan seluruh operasi dunia bawah ini. Pada saat itu pintu terbuka lagi dan orang lain masuk. Dilihat dari celana ketat hitam, Anda sudah tahu jam berapa sekarang. Apakah anak kita memiliki mata untuk detail seperti itu juga? Orang itu mengatakan mereka ada di sana untuk membeli obat yang sangat kuat yang menargetkan penyihir dan tidak meninggalkan jejak. Penjual bingung. Ini adalah ramuan yang jarang dia jual dan sekarang tiba-tiba semua orang memintanya. Moon terkejut. Dia tidak berpikir wanita memiliki selera seperti itu juga. Dia merasa kasihan pada siapapun yang akan melalui seluruh kesepakatan perang itu. Tapi tidak ada yang bisa dia lakukan untuk membantu. Kemudian wanita itu melemparkan 2 botol ke atas meja dan mengatakan itulah yang dicari semua orang. Meskipun cairan di dalamnya berwarna cerah, mencampurnya dengan anggur akan membuatnya sama sekali tidak terlihat. Hanya beberapa tetes tidak cukup untuk menjatuhkan seekor gajah selama 2 hingga 3 jam. Dia terpana dengan seberapa kuatnya itu. Gadis bertopeng itu mengatakan bahwa jika dia tidak mempercayainya, dia dapat mencobanya sendiri. Dia hanya harus tidur di lantai selama 3 jam dan tetap membayar harga penuh. Satu-satunya tangkapan adalah biayanya, 130.000 amelia, mata uang lokal. Wanita bertopeng yang berdiri di dekatnya mengatakan dia tidak punya amelia tetapi punya cara lain untuk membayar. Dia menunjukkan sebuah surat dan penjual mengatakan sulit untuk menerima sesuatu dengan nilai seperti itu sebagai pembayaran. Dia membacanya dan bertanya apakah apa yang tertulis itu benar. Sosok misterius itu mengatakan penjual dapat menggunakan kemampuannya sendiri untuk memverifikasinya. Misterius atau tidak, mari kita jujur, itu mungkin Anne. Siapa lagi kalau bukan dia? Penjual mengatakan baiklah, ramuan itu miliknya. Wanita bertopeng itu mengambilnya, berterima kasih padanya dan mulai pergi.
Sementara itu, Moon hanya mengatakan untuk menagihkannya ke kartunya. Penjual menyerahkan ramuan bonus dan mengatakan jika dia menggabungkannya dengan yang lain, pengalamannya akan jauh lebih baik. Dia berterima kasih padanya, memasukkannya ke dalam tasnya dan bertanya tentang informasi yang diberikan wanita lain itu padanya. Tetapi penjual, yang jelas tidak terlalu peduli dengan kejujuran, mengatakan mereka teman lama. Dan jika dia menginginkan informasi itu dengan harga yang wajar, itu akan menelan biaya 900.000 Amelia. Dia memberinya tatapan dan berbalik, mengatakan dia tidak tertarik. Penipu itu mencoba menagihnya 7 kali lipat harga di depan wajahnya. Tidak mungkin dia akan tertipu. Dia dari dunia modern, dia sudah tahu jebakan ketika dia melihatnya. Segera setelah pintu tertutup, penjual mengatakan dia berharap untuk segera bertemu dengannya lagi. Dia kemudian melepas topengnya, dan tentu saja itu adalah seorang wanita. Sekarang dia tahu persis apa yang akan terjadi di mansion. Dan dia bertanya-tanya kepada siapa dia akan menjual semua informasi itu. Jelas, langkah yang paling menarik adalah menjualnya ke kedua belah pihak dan menimbulkan kekacauan total. Mungkinkah dia menjadi protagonis? Dia pasti memiliki tampilan seperti itu. Malam berikutnya di Istana Campbell penuh dengan bangsawan yang tidak tahu apa-apa berkeliaran dan ada pria kita tepat di tengahnya. Seorang pria berkumis muncul dengan putri ketiganya, mengatakan akan sangat menyenangkan jika dia bisa bertemu dengan Tuan Campbell muda. Dia melirik pria kita dan mulai gemetar, lalu berlari pergi, gaunnya berkibar, berteriak bahwa ibunya memanggilnya. Jujur, reaksi itu lebih terlihat seperti ketakutan daripada apapun. Ayahnya meminta maaf, mengatakan dia sedikit takut dan Moon hanya mengatakan tidak apa-apa. Saat itulah, dia mulai menyadari tidak ada gadis yang tampak senang melihatnya dengan jelas. Reputasinya telah memakan korban. Tetap saja, ayah ini, Lon, meletakkan tangan di bahunya dan mengatakan dia terkesan dengan bagaimana anak itu bersikap. Dia benar-benar meningkatkan diri dan malam ini dia akan berhenti menjadi anak laki-laki dan menjadi kepala keluarga Campbell. Moon berterima kasih padanya dan mengatakan dia akan melakukan yang terbaik. Tiba-tiba, seseorang di pintu masuk meminta keheningan. Orang ketiga yang berhak atas tahta Kekaisaran Leopold akan segera tiba. Diberkati dengan kemurnian salju yang dikenal sebagai Dewi Es, Putri Celia, yang terlihat mencurigakan seperti Paimon dari Genshin Impact. Lon mengatakan dia akan berbaur dengan tamu yang lain dan meminta Moon untuk menjaganya. Moon langsung masuk, memanggil sang putri, mengatakan sudah lama tidak bertemu. Dia memuji penampilannya dan dia bahkan memiliki kilauan kecil di rambutnya seperti Paimon. Ya Tuhan, gadis itu memiliki kehadiran yang nyata. Dia berterima kasih atas pujiannya. Dia bertingkah manis dan lembut dan dia mulai berpikir ada sesuatu yang terasa aneh. Kemudian dia mengatakan dia pasti lelah dari perjalanan dan menyarankan dia untuk beristirahat sebentar. Saat dia berjalan melewatinya, semua bangsawan membungkuk padanya dan dia di sana berpikir, ada apa dengan pria ini hari ini? Dia terlalu sopan. Pada saat itu, tampaknya Campbell mendengar orang-orang berbicara tentang seorang putri tidak sah yang tampaknya berduel dengan suaminya. Aku juga agak bingung. Sepertinya orang-orang tidak menyukainya karena dia tidak sah, bercerai, dan sekarang ingin memenuhi syarat sebagai pewaris. Sisa pesta menyuruh mereka untuk berhenti mengatakan hal-hal seperti itu. Itu pembicaraan gila. Tentu saja kan? Siapa yang tiba sekarang dengan protagonis, karakter utama dunia ini? Ariel Bugard, yang berambut hitam di sebelah kiri. Jujur, dia cukup mendasar, kau tahu, tapi itu masuk akal. Jika kau memikirkannya, protagonis biasanya agak standar rambut hitam memainkan wajah. Dan di sana dia bertingkah normal menyapa Tuan Moon. Dia canggung dan menjawab bahwa dia baik-baik saja dan menyambutnya. Tapi kemudian, entah dari mana, pria besar ini masuk dan bertanya bagaimana dia bisa berbicara seperti itu kepada Tuan Muda. Dia agak santai dan pria kita menyuruh pria itu untuk diam, mengatakan tidak apa-apa. Dia bisa berbicara sesukanya, dia sudah cukup sopan. Pada titik itu, dia praktis mengalami mini meltdown. Dia bertanya-tanya mengapa pria ini yang dulu memperlakukannya seperti putri tidak sah yang mengerikan, sekarang tiba-tiba tahu bagaimana mengucapkan namanya.
Temannya memperhatikan Ariel Bugad dengan bingung sampai seseorang mengulurkan tangan dan memanggil Leah Malaikat. Yang lain terkejut karena Campbell tahu nama lengkapnya Leah Malaikat Angel. Dia mengulurkan tangan untuk meraih tangannya. Tetapi Ariel Bugard menepisnya dan menyuruhnya untuk berhenti dengan rencana licik itu. Dia meraihnya dan menyuruhnya untuk mendengarkan. Dia di sini karena ayahnya, jadi dia sebaiknya tidak mencoba sesuatu yang mencurigakan. Jika dia bahkan berpikir untuk melakukan sesuatu yang mengerikan padanya atau Leah Malaikat, dia akan memastikan dia tidak akan pernah keluar dari sana hidup-hidup. Dengan itu, dia berjalan pergi. Aku sudah menyukainya. Dia memasang aksi pahlawan yang benar, tetapi kita berdua tahu dia ingin dia menyebabkan masalah. Moon berpikir bahwa seperti yang dia harapkan, berurusan dengan protagonis akan sulit. Tapi dia mengatakan dia tidak terlalu peduli. Begitu malam berakhir, dia akan pergi jalannya, dan dia akan pergi jalannya, dan mereka tidak akan pernah bertemu lagi. Tidak lama setelah dia memberikan pidatonya, rupanya itu hari ulang tahunnya. Siapa yang tahu? Sepertinya dia berumur 18 tahun. Semua orang bertepuk tangan dan memanggilnya luar biasa. Pria itu hampir mengalami episode lain, tetapi sekarang saatnya untuk berbisnis. Dia melihat sekeliling dan melihat kembaran Paimon bersantai di dekat cermin. Dia berjalan mendekat, memperkenalkan diri dan meminta maaf. Mengatakan dia berharap dia tidak bersikap kasar. Dia meminta kehormatan untuk berdansa. Ya Tuhan, apakah dia pikir dia bangsawan sekarang? Dia menerima, tentu saja. Gadis itu, dia mengguncang beberapa senjata serius dengan pakaian itu. Apapun aksesori yang dia kenakan tampak seperti akan meledak darinya. Sementara itu, para bangsawan semua kaku dan canggung, berdansa dan protagonis pergi ke samping makan kue sambil melihatnya berdansa dengan Putri Celia. Dia memuji langkah-langkahnya dan dia mengatakan dia masih seorang pemula. Dia tahu betapa dia telah berubah dan mengatakan sekarang dia akhirnya bertingkah seperti seorang bangsawan. Apa yang dia anggap aneh adalah bagaimana undangan dansanya sebelumnya. Prajurit, aku akan memberimu belas kasihan berdansa. Bersyukurlah. Dia dengan canggung menyuruhnya untuk melupakan itu, mengatakan untuk meninggalkannya di masa lalu. Musik diputar. Ayo semuanya, kita sudah jauh di dalam plot sekarang. Mereka berdansa, dia memujinya dengan hal-hal biasa. Dan kemudian apa ini? Dia meluncur mendekat di belakang Paimon. Apakah dia meminta bantuan? Gaya petualang. Itulah yang dia katakan. Mereka perlu melakukan percakapan pribadi. Dia sudah tahu pernikahan ini hanya diatur secara politik karena keluarga mereka. Dia menjawab bahwa jika dia ingin membatalkannya, mereka dapat bekerja sama untuk mewujudkannya. Dia menarik diri sedikit dan mengatakan mereka akan berbicara lebih banyak tentang itu nanti. Kemudian dia bertanya bagaimana kalau mereka pergi ke kamarnya sekarang? Nyonya, dia terkejut tetapi sudah terlambat. Dia sudah menariknya ke samping. Ada dua pelayan nakal yang menyaksikan semuanya terungkap. Mereka berbisik tentang bagaimana gadis itu pergi dengan tuan yang cacat mental itu. Kau tahu kata apa yang mereka pikirkan? Mereka mengatakan mereka harus bertindak cepat karena itu adalah wilayah Lionheart sekarang. Kembali di kamar, dia menawarinya minuman. Dia dengan sopan menolak mengatakan dia tidak bisa minum setetes pun. Sekarang, Moon dalam masalah nyata karena dia tidak tahu bagaimana protagonis asli benar-benar berhasil memenangkan gadis ini. Selain itu, dia bertanya apa yang dia suka minum dan dia mengatakan kopi. Tapi kemudian dia dengan cepat berubah dan menawarkan untuk minum teh hitam sebagai gantinya. Ternyata teh hitam atau anggur adalah satu-satunya pilihan yang tersedia di tempat itu. Dia terlihat agak bingung, tetapi dia melambai padanya mengatakan dia akan mengambilnya. Sementara itu, dia duduk di sana agak bingung. Dia tampak begitu antusias membuat teh itu. Jelas, dia kembali ke sana menyelipkan ramuan itu. Jujur, aku pikir itu ramuan tidur. Tapi entah dari mana, dia mengatakan satu tetes ini membuat seseorang jatuh cinta. Selain itu, ada botol lain yang dia putuskan untuk tidak digunakan. Dia tidak begitu yakin tentang efeknya. Saat itu, dia memanggilnya. Yang mengejutkannya dan dia dengan cepat berbalik mengatakan itu hampir siap. Tapi, oh boy, dalam putaran cepat, dia lega tidak ada ramuan yang meninggalkan jejak magis.
sampai dia melihat ke bawah dan menyadari sebagian besar ramuan itu mengenai lantai. Rencana awalnya adalah menjual sedikit untuk mendapatkan uang, tapi sekarang itu sudah tidak mungkin. Saat dia membawa teh, kita melihat seseorang mengintip melalui jendela. Paimon, atau Putri Celia, berkomentar bahwa teh hitam keluarga Campbell berwarna merah dan mengkilap aneh. Dia bilang itu adalah ramuan yang sangat langka dari timur, hidangan yang sangat istimewa. Dia ikut bermain dan menyuruhnya meminumnya terlebih dahulu. Anak kita berkata, "Kenapa, Paimon, tidak percaya padaku?" Bulan Campbell bangsawan muda yang jujur. Tapi dia hanya menjawab bahwa mereka yang melayani harus selalu mencicipi minumannya terlebih dahulu. Itu etika bangsawan dasar. Saat dia mengangkat cangkir untuk menyesap, dia merebutnya dari tangannya dan berkata, "Kelihatannya lebih baik, mereka harus bertukar." Oh, satu tegukan kecil kemudian dan dia sudah terlihat linglung. Kupikir itu akan menjadi afrodisiak, tapi bukan. Dia terhuyung, menjatuhkan cangkir dan pingsan tepat di sofa. Moon berpikir itu adalah langkah cerdas untuk memastikan kedua cangkir itu dibius. Menurut cerita aslinya, protagonis seharusnya menerobos masuk ke ruangan dan mencoba membunuhnya sekarang juga. Dia perlu terlihat mencurigakan, jadi dia menurunkan sedikit roknya. Bagian pakaian yang tidak dikancingnya melepas kemejanya dan mengatakan itu terlihat sempurna. Siapapun yang masuk akan berasumsi persis seperti yang dia inginkan. Sepertinya dia benar-benar ingin dihukum kali ini. Satu-satunya masalah adalah tidak ada yang terjadi. Waktu berlalu, setengah jam berlalu dan masih tidak ada yang muncul. Itu aneh karena dalam cerita aslinya dia menyerbu masuk untuk menangani situasi itu dengan segera. Jadi, apa yang berubah? Dalam cerita itu, protagonis berjalan melalui lorong-lorong. Seseorang menabraknya, menumpahkan sesuatu ke gaunnya, dan begitulah dia akhirnya berjalan ke kekacauan ini. Saat itulah dia ingat, mungkin orang yang menumpahkan teh adalah Noel. Tapi sebelumnya, dia menyuruh Anne untuk membiarkan Noel beristirahat, yang pasti telah menggagalkan seluruh rangkaian peristiwa. Oh, lihat siapa yang membuka matanya saat dia masih terkunci dalam rencana utamanya. Gadis itu bangun. Ternyata afrodisiak itu pasti mendarat di cangkir yang dia rebut darinya. Sekarang dia berdiri di sana, bingung, bertanya-tanya mengapa ruangan itu tiba-tiba terasa dingin. Lalu bam, sebuah tangan meraih wajahnya. Ledakan sihir pembekuan membantingnya ke lantai. Dia memohon Pain untuk tenang, mengatakan dia bisa menjelaskan. Dia menutupnya, mengatakan tidak ada ruang untuk penjelasan. Katakan saja begitu. Saat itulah dia menyadari ada sesuatu yang tidak beres dengan gadis ini. Dia mengatakan dia akan memanggil dokter. Terlambat. Pergelangan tangannya sudah dijepit. Dia ingat bahwa tubuhnya terasa dingin dan tubuhnya terasa hangat. Dia memohon padanya untuk tenang, tapi tidak. Dia menyelam dengan ciuman. Pria itu berdoa agar Ariel Bugar muncul untuk menyelamatkannya. Karena jika tidak, tindakan kecil ini akan menjadi terlalu nyata. Berbicara tentang yang tangguh, di sana dia berjalan melalui lorong-lorong, kesal karena gaunnya ternoda. Kemudian dia mendengar beberapa suara aneh. Saat itulah Anne muncul dan memberitahunya bahwa area ini terlarang. Ariel Bugard merasa aneh dan Anne dengan cepat menawarkan untuk membersihkan gaunnya karena itulah masalahnya. Dia mengucapkan mantra, pakaian itu terlihat bersih dan Ariel Bugard cukup terkesan bahwa bahkan para pelayan di sini pun tahu sihir. Saat itulah salah satu pelayan dengan santai menyebutkan sesuatu tentang kue pacici, mengatakan bahwa mereka akan disajikan di pesta dan segera protagonis bersinar dengan sukacita berterima kasih padanya dengan riang. Anne memberikan sedikit senyuman, tetapi kemudian berbalik dengan tatapan jahat klasiknya. Tentu saja Ariel Bugard tidak sebodoh itu. Atau tunggu, mungkin dia bodoh. Dia merasakan sesuatu yang aneh seperti bau darah di udara, tetapi kemudian mengabaikannya, mengatakan dia berada di rumah Duke dan tidak ingin terlibat. Lagi pula, dia yakin bahwa Paimon bisa menangani bocah manja itu sendiri. Tidak ada yang mengalahkan kue, jadi dia tidak khawatir tentang apapun. Di dekatnya, para pelayan mencurigakan yang sama bertanya-tanya apakah Ariel Bugard adalah targetnya. Yang berambut abu-abu mengatakan tidak. Dia adalah target dari seorang pria bernama nomor 9, tetapi dia berhasil membunuhnya. Meskipun itu adalah peringkat yang lebih tinggi.
Pelayan berambut gelap menyuruhnya untuk bergegas, memperingatkan bahwa jika Campbell muncul, misi itu bisa gagal. Tapi rekan kita mengatakan untuk tidak khawatir. Dia sudah memeriksa situasinya dan aksinya sedang berlangsung penuh. Sementara itu anak kita benar-benar berantakan, tergores, kelelahan. Apa yang terjadi? Tunggu. Sebenarnya tidak ada yang terjadi. Dia hanya berjuang untuk membela diri. Dan sekarang, Payman bangun, menodongkan pedang ke wajahnya dan menuntut kata-kata terakhirnya. Dia mencoba menenangkannya, tetapi dia hanya mengatakan dia akan pergi ke alam baka tanpa mengatakan apapun. Dia mulai panik. Dia bahkan tidak yakin apakah dia akan bereinkarnasi lagi. Jadi dia keceplosan bahwa niatnya berasal dari cinta sejati. Dia ada di sana, bersinar dengan emosi, berharap Tuhan memberinya kesempatan kedua hanya untuk hampir mendapatkan tebasan berikutnya. Dia dengan dingin mengatakan dia benar-benar menjijikkan. Dia meminta maaf dan memintanya untuk tenang, mengatakan mereka bahkan tidak melakukan semuanya. Tetapi dia membentak kembali bahwa dia kotor, karena bahkan menyebut tindakan itu tulus. Jika dia benar-benar mencoba memenangkannya dengan usaha nyata, mungkin dia akan menerima pernikahan itu. Tapi alih-alih, dia mengambil jalan yang bejat, obat-obatan dan tipu daya. Dia mencoba menjelaskan bahwa dia tidak pernah bermaksud menghinanya. Dia memotongnya dan memerintahkannya untuk berlutut. Kemudian tiba-tiba, sesuatu di sisi lain pintu menarik perhatiannya. Dia meraih lehernya dan memaksanya untuk memerintahkan semua orang di luar untuk pergi. Dia melemparkannya ke lantai dan menyuruhnya untuk berpakaian dan berurusan dengan siapapun yang ada di pintu, karena dia akan mati juga. Pria malang itu terjebak di antara tiga pilihan yang mengerikan. Dibunuh oleh Putri Celia, digantung oleh raja, atau berakhir terjebak di ruang bawah tanah aneh oleh orang asing misterius. Tunggu, apakah itu protagonisnya? Tidak, itu tampak seperti orang gila lainnya. Sementara itu, gadis yang lain dengan santai mengenakan celana ketatnya, mengatakan dia akan mati sebentar lagi. Moon membuka pintu untuk melihat siapa itu dan terkejut. Itu pelayan yang sama yang mengatakan mereka menghabiskan waktu bersama dan dia membawa makanan. Dia menyuruhnya untuk meletakkannya dan berterima kasih padanya. Tapi kemudian dia menyadari dia belum pernah melihatnya sebelumnya. Jadi siapa dia? Dia mengatakan dia dipekerjakan untuk membantu perjamuan. Dia merasa aneh mengingat tidak ada pelayan atau staf baru yang seharusnya dibawa masuk. Dia setuju dan kemudian tiba-tiba melesat maju menjatuhkannya. Pada saat itu, dia menyadari target sebenarnya adalah Payman. Dia melompat masuk dengan 2 pisau, ledakan dan ledakan. Dan ketika dia melihat ke atas, setidaknya Ratu S berhasil membela diri. Payman menuntut untuk tahu apakah saudara idiotnya mengirim pembunuh ini. Pelayan itu menjawab bahwa sayangnya detailnya bersifat rahasia. Di ruangan lain, kita melihat bola-bola emas melayang dan berbisik bahwa sang putri akan dibunuh malam ini di perkebunan Campbell. Dan itu akan menjadi akhir dari seseorang. Tidak yakin siapa gadis berambut putih ini, tetapi dia tampaknya tahu apa yang sedang terjadi. Kembali di kamar setelah ledakan itu, pelayan itu mundur mengakui bahwa sihir Payman jauh lebih padat dari yang diharapkan. Tetapi ekspresinya berubah ketika dia mendengar mantra itu, karena sekarang Payman menyerbu masuk dengan tombak es dan hampir menusuk tengkoraknya. Sementara keduanya bertarung dalam bentrokan brutal, pria kita sedang berpikir, ketika dewa bertarung, manusia menderita. Benar-benar tidak ada yang bisa dia lakukan. Dia mencoba membuka pintu lagi, tetapi terkunci rapat. Mereka masih bertarung dengan keras. Dia bersembunyi di balik sesuatu, menyadari bahwa pelayan sialan itu pasti telah mengucapkan semacam mantra penghalang untuk mencegah orang lain masuk. Dan kemudian dia merasakan sesuatu, perubahan rencana untuk membawa staf dari luar yang dibuat baru kemarin. Satu-satunya cara rencana dapat dipersiapkan untuk ini sebelumnya adalah jika seseorang membocorkan informasi. Dia hampir terkena serangan, dan yang bisa dia lakukan sekarang adalah berdoa agar Payman menang. Tetapi kemudian melihat ke arahnya, masih berdiri di sana dengan garang, bahkan babak belur dan memegang tombak itu. Dia mulai bertanya-tanya apakah itu benar-benar hal yang baik. Dia mungkin saja membunuhnya juga. Jujur, mungkin tidak akan terlalu buruk jika dia mati di sini. Tidak ada yang akan pernah tahu. Saat itulah pelayan itu mengatakan Payman benar-benar jenius. Dan Payman menjawab bahwa dia sudah bisa merasakan seseorang menggunakan sihir gravitasi untuk mengacaukan gerak kakinya.
Berarti ada orang lain yang terlibat. Dia menuntut pelayan itu mengatakan siapa itu atau mereka berdua akan mati di sini. Pelayan itu hanya mengatakan bahwa seperti yang diklaim rumor, Paimon benar-benar jenius. Paimon membentak dan menyuruhnya untuk diam dan berbicara. Siapa di balik ini karena dia menginginkan kesempatan untuk diselamatkan. Tetapi pelayan itu mengatakan dia tidak di sini untuk membunuh siapapun, hanya untuk mengulur waktu. Tiba-tiba seluruh ruangan mulai bergetar. Saat itulah pelayan berambut abu-abu itu mengatakan ruangan itu sekarang tertutup sepenuhnya. Yang lain meraih ke sakunya dan mengeluarkan botol kecil, menyatakan bahwa dia menawarkan nyawa 100 anak sebagai pengorbanan kepada penguasa dunia yang meleleh. Paimon langsung mengenalinya sebagai kekuatan dewa kegelapan, tetapi pelayan itu hanya tersenyum dan meminta dia untuk turun dan menekan dunia ini. Energi merah membanjiri ruangan, membanting Paimon ke dinding, dan dia tahu jika tikus-tikus itu muncul sekarang, dia tidak punya kesempatan. Pelayan itu membenarkannya, mereka tikus? Tentu. Tetapi target sebenarnya malam ini adalah sang putri. Dia masuk untuk serangan lain, tetapi Paimon meraih belati dari protagonis kita dan memblokir serangan itu. Pelayan itu terkejut. Gadis ini berlumuran darah. Celana ketatnya robek, babak belur, kelelahan, tetapi dia menghindari titik-titik vital. Tetap saja, itu tidak masalah. Dia tidak memiliki sihir darah yang tersisa. Satu tendangan brutal ke tulang rusuk membuatnya menabrak lantai. Tetapi Paimon dibangun berbeda. Dia bangun kembali. Pembunuh itu mengatakan dia akan membuat kematiannya tidak menyakitkan dan menerjang untuk pukulan terakhir. Darah menyembur, tapi tebak apa? Anak kita melompat di depan dan menahannya. Dia benar-benar menerima pukulan itu secara langsung. Tidak ada pemblokiran, tidak ada pembelokan, hanya keberanian murni. Teman-teman, ingat saat protagonis kita terjebak di meja. Saya cukup yakin itu adalah Anne di balik semua ini. Saya bahkan tidak tahu bagaimana saya tidak menghubungkan nyali. 1 tambah 1 sama dengan 2. Itu dia. Gadis sialan itu bahkan ada di sampul cerita. Ngomong-ngomong, kembali ke sana. Anne memanggil namanya dan Paimon ingin tahu mengapa. Dia terbaring di lantai, meludahkan darah dan tiba-tiba ingat ketika pelayan yang lain membuka pintu sebelumnya dan mengatakan kepadanya bahwa dia bisa pergi. Dia mempertimbangkan untuk lari, tetapi menyadari dia tidak bisa. Jadi dia memanggil Anne dan bertanya apa yang dia pikir sedang dia lakukan. Anne hanya menyuruh orang bodoh yang tidak berguna itu untuk berhenti menghalangi. Tetapi Paimon berjalan melewatinya dan menebas lehernya dalam-dalam. Gadis itu berlutut dan putri es itu hanya menyatakan bahwa itu sudah berakhir. Sekarang anak kita terbaring di lantai hampir tidak berpegangan pada kehidupan. Paimon berlutut di sampingnya menyadari bahwa jika dia melompat untuk melindunginya, maka ini adalah pembunuh yang dia sewa. Dan apa yang benar-benar membuatnya bingung adalah bahwa dia melindunginya tanpa berpikir karena jika dia meninggal, tidak ada yang akan pernah tahu apa yang dia lakukan. Tetapi dia mengatakan semua itu tidak penting lagi. Sama seperti yang dia katakan, dia memilih untuk bertindak seperti pria sejati. Sial, yang satu itu menyakitkan. Tetapi tentu saja ini adalah Paimon yang kita bicarakan. Dia dengan dingin mengatakan bahwa berdasarkan denyut nadinya, dia memiliki cukup kekuatan untuk mengatakan mungkin 3 kalimat lagi. Jadi dia sebaiknya membuatnya berarti. Dia akan menyampaikan pesan terakhirnya kepada Duke. Dia meraih, menyentuh wajahnya dan mengatakan dengan jujur bahwa dia menyesal. Pada akhirnya dia benar-benar memiliki perasaan padanya. Kemudian lengannya menyentuh lantai. Bung, dia keluar seperti legenda. Kita tahu dia sebenarnya tidak akan mati, tetapi jika dia melakukannya, itu akan menjadi epik. Tetap saja, Paimon tidak. Dia akan hidup dan membayar untuk setiap hal. Di tengah kehampaan ada bulan yang melayang, merasa pusing dan memerah karena panas. Sayangnya, meskipun kami mencoba membuat pilihan yang baik, kematian tidak bisa dihindari. Setidaknya ini lebih baik daripada mengikuti alur cerita game. Dengan cara ini dia bisa memutuskan bagaimana hidupnya berakhir. Tapi kemudian energi hitam aneh muncul di sampingnya dalam bentuk panel, menunjukkan rincian kemajuan dan kesombongan, iri hati, keserakahan, rasa malu, dan kemalasan.
Sepertinya ini tentang 7 dosa mematikan. Dia berada di minus 90% dalam kerakusan, 99% dalam iri hati, dan 50% dalam kesombongan. Beberapa halaman di buku itu terbuka, dan benda itu menyuruhnya untuk terus mencoba untuk saat ini. Dia bertanya mengapa buku sialan itu tidak muncul sebelum dia meninggal. Lalu dia mendengar suara laki-laki darinya. Dan adegan itu beralih ke selokan. Abu melayang melalui bawah tanah dan seseorang membunuh Campbell yang bukan target sebenarnya. Tapi tiba-tiba sebuah suara bertanya apa yang dia pikir telah dia lakukan pada putranya. Ya ampun, ayahnya muncul, memancarkan aura Lionheart murni. Pembunuh itu langsung mulai gemetar dan ayah dengan tenang mengatakan dia tidak mengharapkan pengunjung di rumahnya. Dia tidak diundang, jadi apa yang dia lakukan di sana? Dan dia sebaiknya berbicara sekarang, apa yang dia lakukan pada putranya. Ya ampun, pria itu biasanya baik, tapi sekarang dia adalah binatang buas. Berpikir kembali, protagonis kita pasti senang dia setidaknya berhasil menggiling beberapa aura ala Jinwoo sebelum mati. Atau mungkin tidak, karena sekarang kita kembali di kamar tidur dan Anne duduk tepat di sebelahnya. Anne yang sama, yang sekarang kita tahu berbahaya. Dia bangun dan dia ada di sana, bertanya apakah tuan muda merasa lebih baik. Dia bertanya apakah dia membutuhkan dokter, dan saat dia mencoba bangun, mengatakan dia ingin pergi ke kamar mandi, rasa sakit di dadanya menghantam keras dan dia jatuh tepat ke spray. Dia meminta maaf, mengatakan kakinya terasa anehnya lemah, tetapi sekarang dia harus berhati-hati, dia tidak bisa bersikap baik padanya. Dia sama sekali tidak bisa dipercaya. Dia mengatakan kepadanya bahwa tunangannya memintanya untuk menjaganya. Jadi dia harus tahu dia akan tetap dekat untuk saat ini. Kemudian dia mengatakan dia akan membantunya mandi dan segera mulai meraih pakaiannya. Dia dengan cepat memintanya untuk tenang, mengatakan bahwa baru saja dia mulai merasa lebih baik. Dia mengatakan baiklah, dia akan membiarkannya mandiri, tetapi tetap mengangkatnya dan membawanya ke kamar mandi. Dia menyuruhnya keluar bahwa dia memiliki hal-hal untuk diurus, dan beberapa saat kemudian kita kembali di kamar. Segera setelah itu dia mengatakan kepadanya bahwa dia tidur selama 3 hari penuh, dan Putri Paimon sendiri yang memintanya untuk menjaganya. Dia nyaris selamat, kehilangan banyak darah dan kekurangan oksigen terlalu lama. Dia beruntung Paimon berhasil menggunakan sihir untuk membuatnya tetap hidup. Mendengar ini, dia menyadari dia mungkin tidak mengatakan apapun tentang insiden ramuan itu. Tapi kemudian Anne mengatakan sang putri memang menyebutkan sesuatu yang penting. Apa yang sebenarnya dia ungkapkan adalah bahwa mereka mengungkap seluruh rencana pembunuhan. Ayahnya menangkap salah satu penyerang dan menyiksa kebenaran dari mereka. Masalahnya sekarang adalah mereka masih harus meminta maaf kepada raja. Putrinya ditempatkan dalam bahaya di dalam perkebunan mereka. Tapi hal yang paling aneh adalah dia tidak menerima hukuman sama sekali. Rupanya Putri Paimon mengatakan sesuatu kepada raja. Sesuatu yang menyebabkan dia dimaafkan. Ya ampun. Aku baru saja meringkas sekitar 15 gelembung dialog raksasa. Ceritanya benar-benar terbawa suasana kadang-kadang. Pria kita ambruk kembali ke tempat tidur. Akhirnya merasa lega. Pada akhirnya, hal-hal tidak berjalan seburuk itu. Tapi Anne segera mendekat, bertanya mengapa dia terlihat begitu tegang. Apa yang terjadi? Apakah sesuatu terjadi antara dia dan sang putri di ruangan itu? Mengingat bagaimana dia mengatakan dia menginginkan sesuatu yang hangat, dia dengan cepat menyangkalnya. Mengatakan tidak mungkin dia melakukan sesuatu yang berani. Dia akan dipotong-potong. Anne tertawa dan menyuruhnya untuk minum obat selagi masih hangat. Tapi begitu dia menyesap, dia tersedak, rasanya mengerikan. Dia bertanya apa-apaan benda itu. Dia menjelaskan itu adalah tonik untuk membantunya pulih dan membangun kembali suplai darahnya. Dan kemudian kita beralih ke 3 pelayan yang berdiri di luar pintu. Berbisik tentang bagaimana setiap kali dia makan sesuatu yang asam, dia biasanya mencambuk semua orang. Tapi hari ini, dia bertingkah sangat aneh. Mereka mulai bertanya-tanya apakah mereka harus melaporkan ini kepada Nyonya. Tapi dia hanya menyuruh mereka bertiga untuk tetap di tempat dan tidak mengatakan apapun. Itu hanya beberapa obat biasa. Kemudian dia memasukkan semuanya di tempat. Para pelayan menutup pintu sedikit ketakutan sementara dia duduk di sana tampak bingung, sampai dia tiba-tiba memuntahkannya semua. Ya ampun,
Sepertinya dia memuntahkan minyak mentah langsung. Dan bagian terburuknya, dia harus meminum benda itu 2 kali lagi jika dia ingin pulih sepenuhnya. Anne dengan santai menyebutkan bahwa jika dia mau, dia bisa membuatkannya pancake dan bahkan sedikit teh. Dia memberinya sepotong kue dan dia berterima kasih, mengatakan dia terlalu baik, katanya dia bahkan pantas mendapatkan kenaikan gaji. Dia mengangkat roknya sedikit saja dan mengatakan dia menghargai pujian itu, tetapi dia harus menyelesaikan sisa tugasnya. Saat keluar, dia menyuruhnya untuk memeriksa meja samping tempat tidur. Ada surat untuknya. Tapi kemudian dia tiba-tiba memanggilnya, memintanya untuk menunggu sebentar. Selama percakapan mereka sebelumnya, dia menyebutkan bahwa dia sudah minum obat pahit itu 4 kali. Jadi bagaimana mungkin jika saat menyentuh mulutnya, dia muntah? Dia menjawab dengan tenang. Dia memasukkan gula ke mulutnya sendiri dan memberikannya kepadanya. Dia rileks selama setengah detik sampai gambaran itu akhirnya muncul di benaknya dan dia memproses apa yang baru saja terjadi. Sekarang dia berteriak ke bantalnya. Tapi sejujurnya, dia berbaring di sana dengan nyaman di tempat tidur, berpikir bahwa jika sesuatu seperti itu benar-benar terjadi dengan kakak perempuan ini, hidup mungkin tidak terlalu buruk. Tapi kemudian dia tiba-tiba ingat dia juga mencium payment. Saat itulah dia pergi mengambil surat itu, dan tertulis bahwa dia sekarang menganggapnya setengah pria. Dia menghela napas lega. Setidaknya situasi kejahatan berhasil dihindari. Beberapa saat kemudian, ibunya sangat lega secara emosional bahwa dia berhasil keluar hidup-hidup meskipun betapa berbahayanya semuanya. Dia meremehkannya, mengatakan itu bukan sesuatu yang serius, tapi dia menyuruhnya untuk pergi melihat ke cermin. Ada kawah di dadanya. Dia mengangkat bahu, mengatakan itu hanya goresan. Selama dia selamat, dia baik-baik saja. Ayahnya setuju, mengatakan bekas luka seperti itu lebih seperti medali. Berkat dia menyelamatkan sang putri, mereka dapat menghindari bencana. Ini bisa berubah menjadi. Sekarang setelah kupikir-pikir, tidak ada satupun pelayan normal di seluruh dunia ini. Bahkan orang yang berdiri di sampingnya sekarang terlihat seperti prajurit yang menjulang tinggi. Moon mengatakan dia ingin tahu semua yang terjadi. Ayahnya menjelaskan bahwa ketiga pembunuh itu telah ditangkap. Mereka membutuhkan banyak usaha untuk membuat mereka berbicara, tetapi akhirnya mereka mendapatkan beberapa informasi. Ternyata mereka bukan prajurit kematian terlatih atau pembunuh profesional. Mereka adalah pengikut seseorang yang disebut Raja Wuthering. Moon bingung. Dia tidak ingat nama itu pernah muncul dalam cerita aslinya. Ayahnya menjelaskan bahwa dia adalah semacam dewa kegelapan kuno yang bertanggung jawab atas banyak kengerian. Dan jika harganya cukup tinggi, pengikutnya akan mengambil pekerjaan apapun, bahkan membunuh orang tua mereka sendiri, tapi dia menyuruh putranya untuk tidak khawatir. Dia sudah memberikan perintah agar orang-orang itu dimusnahkan sepenuhnya. Protagonis tercengang dan ibunya mengingatkannya bahwa ayahnya mendapatkan posisinya saat ini melalui jasa militer. Berani seperti biasa, anak kita mengatakan dia bangga menjadi putranya. Itu pantas didapatkan. Yang benar-benar ingin dia ketahui sekarang adalah apakah mereka mengetahui siapa yang sebenarnya berada di balik semua ini. Namun ayahnya mengatakan tidak. Semua pemburu yang ditangkap terikat oleh kutukan aneh. Saat mereka mencoba menyebutkan nama orang itu, mereka terbakar menjadi abu dan mati seketika. Pasar gelap benar-benar musnah, tetapi tidak ada bukti nyata yang ditemukan. Moon merasa menarik bahwa ayahnya menghancurkan pasar gelap karena itu juga terjadi di buku aslinya. Dalam cerita itu, mereka membunuh favoritnya. Tunggu, favorit untuk apa? Dengan marah, sang ayah mengirim satria kerajaan dan mereka membakar seluruh kota menjadi abu. Pembantaian itu berlangsung selama 3 bulan dan bahkan selokan pun berwarna merah. Setidaknya kali ini berakhir jauh lebih cepat. Di sisi lain, ini adalah peristiwa besar bagi Ariel Bogart dalam cerita. Itu adalah seni pertumbuhan utama baginya. Momen protagonis klasik, dia akan melawan banyak musuh dan auranya akan berevolusi secara signifikan. Tapi sekarang perkembangan itu tidak akan terjadi. Dan semuanya berubah hanya karena dia memberi pelayan itu 2 hari libur. Malam itu sepertinya semua orang di rumah hanya menyuruhnya untuk beristirahat. Tapi dia tidak punya waktu untuk beristirahat karena cerita terus keluar jalur. Dan bagian terburuknya adalah semakin banyak hal berubah.
semakin sedikit dia bisa mengandalkan apa yang seharusnya terjadi berdasarkan buku aslinya. Jadi dia telah menyusun rencana yang cukup kompleks, bertahan hidup, mencegah akhir yang mengerikan di mana dia diikat ke meja dan dilanggar, menjadi lebih kuat dan di atas segalanya. Berhenti mempercayai buku itu. Dia duduk di sana memikirkannya lalu mengakui tidak. Itu tidak terlalu masuk akal. Dia harus lebih berhati-hati. Yang benar adalah dia masih tidak tahu persis siapa orang itu dari penglihatannya. Sepertinya Ariel Bugard dan itu juga bukan Putri Celia. Jadi siapa sebenarnya itu? Dia menjatuhkan diri ke tempat tidur, menyadari tidak ada gunanya terlalu memikirkannya. Untuk saat ini prioritasnya adalah menjadi lebih kuat. Sebagai putra seorang Duke, dia memiliki banyak sumber daya untuk membangun kekuatan. Satu-satunya masalah adalah semua itu terlalu konvensional. Dan yang lebih buruk lagi, pemilik asli tubuh itu menghabiskan setahun penuh di akademi bergengsi dan keluar darinya hanya dengan mantra sampah ke cahayamu. Tetap saja, dia adalah putra dari pria yang kuat itu. Jadi jika dia harus memiliki setidaknya semacam bakat kan, tidak mungkin dia selemah itu. Tapi meski begitu, dia tahu dia tidak akan pernah mencapai level yang sama dengan kru protagonis. Di dunia ini, dia dikenal sebagai salah satu yang dipilih oleh para dewa yang benar-benar di luar jangkauan orang normal manapun. Paim adalah contoh yang bagus. Dia menerima otoritas ilahi dari Dewi yang dingin dan sejak itu dia terus berkembang tanpa henti. Dan kekuatan ilahi semacam itu bukanlah sesuatu yang bisa Anda atasi hanya dengan usaha keras saja. Dan kemudian ada Ariel Bugard yang akhirnya diberkati oleh roh elemental yang sangat indah. Bukan hanya satu, tetapi lebih dari 10. Sungguh hidup yang menyedihkan. Namun, yang benar-benar menyedihkan adalah situasinya. Tidak peduli seberapa keras dia berlatih, tidak mungkin dia bisa melampaui seseorang seperti dia. Tapi itu tidak berarti dia hanya akan duduk diam juga. Setidaknya, dia harus cukup kuat untuk membela diri, terutama jika Ariel Bugard memutuskan untuk mengejarnya. Di sisi baiknya, sepertinya dia mungkin bisa membuka bakat baru. Dengan menjentikan jarinya, buku hitam itu muncul, tetapi menamparnya tepat di selangkangan. Dia berteriak pada benda sialan itu untuk berhenti muncul dan memukulnya setiap saat. Kemudian dia mendengar suara siulan aneh ini dan buku itu terbuka dan mulai membalik halaman. Sekarang buku itu menceritakan kembali semua yang terjadi selama beberapa hari terakhir. Dan dia kesal karena hal itu terlalu detail. Cara penulisannya itu membuatnya terdengar seperti orang mesum yang mencoba melakukan sesuatu yang mengerikan pada gadis malang itu. Saat itulah dia menyadari sesuatu yang aneh. Salah satu kata dalam teks, Asasting, bersinar merah. Tiba-tiba energi aneh mengelilinginya dan dia berteriak pada buku itu untuk memberikan peringatan lain kali. Sekarang dia menemukan dirinya di ruangan baru. Dia melihat sekeliling dan dengan cepat menyadari itu bukan ruang bawah tanah yang sama seperti sebelumnya. Mungkin itu ruang lain di dalam buku, tetapi sebelum itu dia benar-benar bisa mencari tahu apapun seseorang mendekat dari belakang. Dia berbalik dan itu dia lagi. Gadis yang sama yang sudah pernah memukulnya di leher. Boom! Tidak ada waktu untuk bereaksi. Lampu padam. Dia bangun di tempat tidur lagi. Pria malang itu bahkan tidak punya kesempatan untuk memahami apa yang baru saja terjadi, jatuh dalam satu pukulan. Buku itu bergerak lagi, dan ketika dia melihat, itu menunjukkan bahwa keterampilan tempur belatinya sekarang berada di 1% dan langkah bayangannya berada di 0,5%. Akhirnya, dia menemukan kemampuan tempur sebenarnya yang dia miliki di dunia yang kacau ini. Dan dia bersemangat mengatakan dia yakin hacknya ini akan sangat kuat. Malam itu, dia berbaring di tempat tidur bergumam tentang bagaimana dia nyaris tidak selamat. Dia tampaknya hanya bertahan 3 detik di sana. Dia memutuskan untuk memeriksa apakah kemahirannya meningkat dan dia memperoleh 1% di keduanya. Sekarang dia mengerti bahwa keterampilannya benar-benar rusak. Kemampuan apapun, mungkin dari musuh yang dia kalahkan, dicatat dalam buku dan dia bisa mempelajarinya. Atau mungkin itu hanya keterampilan yang dia lihat. Tidak yakin. Jika itu berdasarkan penglihatan, dia seharusnya sudah mengambil kemampuan es itu dari gadis itu.
Tapi mungkin tidak karena yang itu berasal dari seorang dewi. Yang dia tahu adalah bahwa dia sedang memikirkan beberapa keterampilan besar sekarang, dan itu adalah keterampilan yang kuat. Dia semua bersemangat bergumam bahwa hanya masalah waktu sebelum kekuatan itu dan kemampuan belati itu menjadi miliknya. Dia tidak tahu persis bagaimana cara mendapatkan kemahiran dengan cepat, tetapi dia akan segera mengetahuinya. Buku itu menamparnya tepat di wajah dan kemudian boom, dia menerima tendangan di kepala, disayat di dada dan akhirnya tercabik-cabik. Ketika dia masuk, dia melihatnya di bawah selimut dan terlihat sedikit bingung. Melihat itu, dia mencibir dan mengatakan itu lucu. Dia masih tidur seperti yang dia lakukan ketika dia masih kecil, anak kecil yang lucu. Dia menggunakan mantra pelestarian panas dan mengatakan dia tidak akan membangunkannya dulu. Anne itu hanya menunggu plot twist di mana dia berubah menjadi iblis total karena tidak mungkin senyum manis itu tulus. Segera setelah dia menutup pintu, dia muncul dari bawah sel. Atau mungkin dia hanya terkena trik murahan. Bagaimanapun dia bertekad untuk kembali ke mimpi itu sampai dia akhirnya mengalahkannya. Matahari terbit dan pada saat itu dia sudah mencoba 185 kali. Itu adalah ketahanan mental tingkat tinggi. Dia mati dalam setiap percobaan, tetapi sekarang dia bertahan selama 30 detik. Dia dihantam gelombang kelelahan, menabrak tehnya dan menjatuhkannya dan jatuh ke lantai, benar-benar terkuras. Tapi akhirnya dia menemukan cara untuk menjadi lebih kuat. Satu-satunya masalah, rasa sakit karena mati dalam ilusi itu terasa sangat nyata. Dia pikir dia bisa mendapatkan sistemnya. Saat dia mati, dia bisa masuk kembali dan mengabaikan rasa takut. Tapi tidak, itu tidak mungkin. Dan sekarang, setelah semalaman berusaha, saatnya untuk melihat hasil dari semua kerja keras itu. Teknik belatinya telah mencapai level 2 dan langkah bayangan berada di 11%. Tentu, itu masih jauh dari level pembunuh, tetapi hanya mengetahui dia bisa berevolusi seperti ini sudah merupakan masalah besar. Dia bersemangat untuk mencobanya. Jadi dia mengaktifkan langkah bayangan dan melesat melintasi ruangan. Orang itu praktis meninggalkan jejak asap karena sangat bersemangat sampai dia tiba-tiba merasakan sakitnya sendiri. Ternyata kakinya terbakar. Sekarang dia bertanya-tanya bagaimana gadis pembunuh yang menyerang Paimon berhasil menggunakan ini tanpa bergeming. Dan kemudian hal itu menghantamnya. Tentu saja, teknik-teknik ini terlalu canggih untuk seseorang seperti dia. Hanya seorang petarung tingkat 1. Dulu di akademi, dia belajar bahwa untuk menangani teknik seperti ini, kamu perlu menyalurkan ki ke seluruh tubuhmu untuk memperkuatnya dan mengurangi hentakan. Tapi itu hanya bisa dilakukan oleh prajurit level 2. Jadi rencana untuk saat ini adalah mencari guru yang tepat, lebih disukai yang seksi tentu saja. Dia sudah melamun tentang Saint Maria dari akademi. Satu-satunya masalah adalah meskipun dia mengenal banyak penyihir kuat, dia tidak mengenal banyak prajurit kuat. Itu karena di dunia ini, sihir sangat rusak sehingga tidak ada yang repot dengan seni bela diri. Mengapa melatih pukulan dan tendangan hanya untuk terkena bola api di wajah? Kemudian, semuanya menjadi jelas. Ada satu prajurit, mungkin yang paling kuat dalam keseluruhan cerita. Atau lebih tepatnya, bukan mungkin, tapi pasti, itu adalah ayahnya. Bagaimana bisa dia lupa bahwa dia memiliki bos terakhir yang tinggal di rumah yang sama? Dalam 100 tahun terakhir, tidak ada prajurit yang memiliki dampak lebih besar pada dunia daripada dia. Pada usia 15 tahun, dia sudah menjadi pengawal kerajaan. Pada usia 20 tahun, dia menghancurkan pasukan pemberontak. Pada usia 27 tahun, dia menjadi marsekal kekaisaran. Pada usia 32 tahun, dia mendapatkan gelar Raja Hati Singa. Dia tidak pernah kalah dalam pertarungan. Orang ini adalah yang terbaik. Anak kita sekarang berpikir bahwa Moon pantas mendapatkan akhir tragis yang dia dapatkan. Pria itu memiliki segalanya, kehidupan yang sempurna dan bahkan seorang ayah yang bisa mengajarinya segalanya, tapi dia menyia-nyiakannya. Tapi tidak apa-apa karena mulai sekarang dia akan meminta ayahnya untuk pelatihan pribadi. Kamu mungkin berpikir kalimat berikutnya adalah ayahnya menolak, tapi tidak. Sebenarnya Anne mengetuk lagi, mengatakan bahwa tuannya sedang mencarinya. Dia berjalan keluar bersamanya, mengatakan waktunya sangat tepat. Dia baru saja akan meminta hal yang sama. Tapi di luar, dia bertemu dengan dua pelayan lagi. Salah satunya memakai kacamata dan jujur mungkin gadis kurus pertama dalam keseluruhan cerita ini.
Moon memperhatikan mereka memanggil Anne sebagai kepala pelayan sekarang dan memberinya pujian. Tebak dia dipromosikan, ya? Dia menjelaskan bahwa yang satunya, kepala pelayan sebelumnya, dirancang tepat setelah dia bangun. Jadi dia akhirnya mengambil posisi itu. Dia merasa mungkin dia dikeluarkan karena dia, yang sedikit membingungkan. Tapi dia mengatakan kepadanya untuk tidak khawatir bahwa meskipun dia tidak akan menjadi kepala pelayan lagi, dia masih menjadi bagian dari rumah tangga. Dan saat itulah ibunya memberinya pelukan yang sangat aneh ini. Baiklah, ilustrator, mungkin kita bisa sedikit meredakannya, ya? Dia menghamilinya dan menyuruhnya memanggilnya ibu ribuan kali. Lalu dia menekan kepala anak itu ke perutnya dan menyuruhnya mendengarkan. Ternyata, ya, dia hamil, yang berarti dia akan memiliki adik. Saat itu juga, ayahnya masuk menyuruhnya untuk tenang. Anak itu baru saja bangun dari tempat tidur setelah sembuh. Jadi mungkin jangan terlalu bersemangat. Beberapa waktu kemudian, Moon terkejut mengetahui ayahnya akan kembali ke garis depan. Juga, bisakah kita membicarakan tentang pelayan yang berdiri di samping ayahnya? Dia sangat besar, jelas. Duke sendiri yang bertanggung jawab mempekerjakan semua wanita ini. Dan kita sudah bisa tahu selera pria ini seperti apa. Halus, menurutku. Dia mengatakan bahwa sore ini dia akan kembali ke garis depan dan akan pergi setidaknya selama sebulan. Selama waktu itu, Moon harus tinggal di ibu kota. Dia menoleh ke Nona Fei dan mengatakan dia mengandalkannya untuk menjaga semua orang. Namun, Moon mengatakan kepadanya bahwa dia seharusnya tidak pergi. Ada jenderal lain di kekaisaran dan selain itu, dia adalah seorang duke. Tetapi ayahnya menjelaskan bahwa sayangnya, setelah hampir 1 dekade diam, situasinya menjadi mendesak. Ada tanda-tanda iblis jurang maut di dekat perbatasan. Tapi Moon tahu apa sebenarnya ini, sebuah pengalihan perhatian yang dimaksudkan untuk memecah belah pasukan manusia. Invasi sebenarnya tidak terjadi sampai 3 tahun dari sekarang ketika Ariel Bugard akhirnya bangkit sebagai penyelamat. Masalahnya, meskipun ayahnya mengatakan sebulan, dia mungkin akan pergi selama 3 tahun, yang berarti rencana Moon untuk belajar ilmu pedang darinya benar-benar hancur. Skor Griffin dan kereta tiba dan ayahnya melambaikan tangan selamat tinggal, menyuruh istrinya untuk tidak menangis. Dia akan segera kembali. Dia memanggil Moon dan mengatakan dia terkesan ketika dia mempertaruhkan nyawanya untuk melindungi permaisuri. Itu adalah keberanian seorang satria sejati, jenis keberanian yang mengalir dalam darah Campbell. Dia mengingatkannya tentang simbol keluarga mereka. Pedang melambangkan kekuatan dan mereka adalah pedang kekaisaran. Naga melambangkan musuh yang harus mereka kalahkan. Dengan kata lain, mereka adalah senjata seluruh kerajaan. Pada titik tertentu, setiap pria dalam keluarga harus melangkah ke medan perang. Dia tidak yakin apakah Moon akan mengikuti jalan itu, tetapi itu tidak masalah. Yang penting sekarang adalah dia telah menjadi pria sejati. Dan karena itu, ayahnya berjanji untuk menginvestasikan setiap sumber daya yang tidak dia miliki di masa mudanya. Sehingga Moon bisa menjadi lebih kuat. Moon hanya berdiri di sana, diam sejenak dan kemudian ayahnya mengatakan sudah waktunya untuk membicarakan sesuatu yang serius. Dia ingin tahu apa yang sebenarnya Moon pikirkan tentang Anne. Terkejut, Moon mengatakan dia baik. Tetapi mengapa membahas itu? Ayahnya menjelaskan bahwa dia telah melihat gadis itu tumbuh dewasa. Dia berasal dari keluarga yang baik, dia pintar, dan yang paling penting, dia melihatnya lebih dari sekadar tuannya. Jika Moon tidak ingin kehilangannya, dia sebaiknya melakukan sesuatu tentang itu segera. Sekarang, Moon berdiri di sana benar-benar bingung. Apa yang ayahnya bicarakan? Duke memutuskan untuk berterus terang. Keluarga membutuhkan lebih banyak pewaris. Istrinya baru saja melahirkan anak kedua mereka, dan dengan dia kembali ke garis depan, tidak akan ada waktu untuk membuat lebih banyak. Moon dengan gugup menyebutkan bahwa dia secara teknis bertunangan dengan Paimon. Ayahnya menepisnya dengan mengatakan itu hanya politik. Bahkan jika mereka akhirnya menikah, dia akan menjadi istri utama dan Anne bisa menjadi yang kedua. Kemudian wajah ayahnya berubah serius. Dia menyampaikan vonis akhir. Dalam 3 tahun ketika dia kembali, Moon sebaiknya memiliki seorang anak. Itu saja. Itu rencananya. Ayah macam apa yang kejam melemparkan Anne padanya seperti itu? Aku tidak ingin berada dalam situasi itu jujur.
sebagai penolakan keras untukku. Segera setelah ayahnya pergi dan melangkah ke kamar dan mengatakan dia mendengar namanya disebutkan, dia ingin tahu apakah dia membutuhkan sesuatu darinya. Jujur, aku pikir Moon akan menghindari pertanyaan itu. Tapi tidak, dia langsung ke intinya dan mengatakan mereka perlu memiliki anak. Karena itulah yang ayahnya baru saja menyuruhnya lakukan. Tapi dia pikir itu hanya lelucon, jadi dia tidak perlu menganggapnya serius. Tugasnya adalah menjadi pelayan, dan di masa depan mereka masing-masing akan menempuh jalan mereka sendiri. Kemudian entah dari mana dia mulai mengatakan dia adalah wanita yang sempurna, dan dia pasti akan menemukan pria yang luar biasa suatu hari nanti. Dan jika dia pernah bertemu seseorang, yang harus dia lakukan adalah memberitahunya secara langsung. Dia akan memberinya restunya untuk pergi. Dan kemudian dengan semua kepercayaan diri di dunia, dia meletakkan tangan di bahunya dan menyuruhnya untuk berani dan menemukan kebahagiaannya sendiri. Sementara itu, dia berjalan pergi dengan perasaan hebat berpikir dia baru saja melakukan langkah yang sempurna. Tapi apakah dia benar-benar menyukainya? Rasanya seperti itu, bukan. Tapi seperti yang kita duga, ya, itu sama sekali tidak cocok dengannya. Dia benar-benar gemetar karena marah, berbisik melalui gigi terkatup bahwa dia benar-benar telah berubah. Dia tidak bisa menunggu lebih lama lagi. Itu harus malam ini. Dan inilah kita malam ini. Anak laki-laki kita berbaring di sana memikirkan bagaimana tidak ada yang berjalan sesuai rencananya. Dia pikir dia akan mendapatkan bantuan dari ayahnya untuk menjadi lebih kuat, tetapi sekarang pria itu pergi. Jadi, sekarang dia harus mencari tahu sendiri. Untuk saat ini, dia menghindari akademi karena setengah dari orang-orang di sana dekat dengan protagonis yang maha kuasa, dan itu hanya akan memperburuk situasinya. Dia perlu menguasai dasar-dasarnya terlebih dahulu. Hanya setelah itu dia bisa pergi ke dunia luar. Dia menutup buku lain, mengambil buku gelap, dan ketika dia membukanya, dia memiliki catatan semua yang dia baca di buku-buku lain. Sebenarnya, dia hanya perlu melihat sampulnya dan membalik beberapa halaman untuk mempelajari isinya. Buku kecil ini sangat cocok untuk naik level dengan cepat. Sayang sekali saat itu juga Anne masuk bertingkah polos. Perhatikan dia membaca. Dia mengabaikannya dan bertanya apakah dia membawakannya sesuatu untuk dimakan. Dia bilang ya, dia menyuruhnya untuk berhati-hati padanya, tetapi dia hanya menjawab bahwa ini adalah bagian dari tugasnya. Dia membawa anggur vintage, hanya 100 botol yang diproduksi per tahun, dan harganya lebih dari 200.000 koin. Tapi dia mengatakan dia sedang tidak ingin. Dia masih belajar, tidak ingin terganggu. Tapi botol itu sudah retak di genggamannya, dan dia bertanya kepadanya apa yang ingin dia minum. Dia mengatakan kopi untuk membantunya tetap terjaga dan fokus, tetapi dia menjawab bahwa mereka hanya memiliki anggur atau teh hitam. Aneh, itu terdengar anehnya familiar. Dia berhenti berpikir, tunggu, ini terasa familiar. Dia menyerahkan cangkir itu sambil meminta maaf, mengatakan biji kopinya dimakan tikus, jadi dia akan membawakan yang segar besok. Ya Tuhan, idiot ini bahkan tidak melihat cangkirnya. Dia meminumnya, terkena kejutan. Cangkir itu jatuh ke lantai dan penglihatannya menjadi kabur. Dia mulai pingsan, bertanya mengapa dia mengkhianatinya, tapi dia meraihnya dengan lembut, mengatakan dia tidak akan pernah melakukan itu. Dia menyuruhnya untuk tidur dengan tenang. Dia mengatakan hatinya hancur. Dia sangat mencintainya. Jadi bagaimana dia bisa mengatakan hal seperti itu? Dia telah banyak berubah, dan sekarang dia perlu dimurnikan dengan cintanya. Dia sebaiknya menerimanya karena mereka akan bersama selamanya sampai dunia berakhir. Dia membuka matanya dan di mana dia? Anda sudah tahu, tangan dan kaki terikat ke papan. Gadis ramalan itu berdiri tepat di depannya. Kutukan ramalan ini, aku bersumpah. Dia sudah melepas ragamnya, mengatakan bahwa pria pasar gelap sialan itu tidak pernah gagal. Dia mencoba bertanya apa yang dia lakukan, tetapi dia segera menjawab dia tahu persis apa yang dia lakukan. Kemudian dia mengatakan bahwa 10 tahun yang lalu, ketika dia baru berusia 8 tahun, dia berdiri di sisinya. Sejak saat itu, keberadaannya adalah untuk kepentingannya. Sebagai imbalannya, keberadaannya sekarang adalah untuknya. Dan sekarang dia harus memperbaikinya, mengembalikannya ke jalan yang benar. Moon mengatakan dia tidak tahu apa yang dia bicarakan,
memintanya untuk melepaskannya. Tapi dia hanya menyuruhnya diam. Jangan katakan apa-apa, aku akan mengurus semuanya. Selamat malam dari ujung kepala sampai, setidaknya dia tidak perlu khawatir tentang membuat ayahnya terkesan lagi. Dia pasti mengurus itu. Jujur, aku mengharapkan semacam kejutan. Seseorang menerobos masuk, menghentikan adegan itu. Tapi tidak, anak kita bangun keesokan paginya, matanya lelah, tampak sangat terkuras. Itu terjadi berkali-kali. Kepala kehilangan kesadaran, bangun di tengahnya, lalu pingsan lagi dan bangun sekali lagi. Dia tidak bisa mempercayainya. Orang yang awalnya mengubah Moon menjadi kekacauan yang tidak berharga, dan orang yang sama yang merantai dia seperti ini adalah N sialan itu. Dia mengatakan dia mengalahkannya dalam satu pukulan, dan meskipun dia sudah siap secara mental, itu masih sangat menyakitkan. Dia memohon padanya untuk menghentikan kegilaan ini, untuk melepaskannya dari borgol itu, dan memberinya kesempatan untuk melarikan diri. Tapi dia mengatakan tidak mungkin. Dibandingkan dengan semua tahun yang dia habiskan untuk menunggu, rasa sakit ini bukan apa-apa. Ya Tuhan, baiklah penulis, hati-hati. Kamu benar-benar berada di ujung tanduk di sini. Aku bahkan tidak tahu bagaimana mengomentari kegilaan ini. Tetap saja pria kita berpura-pura kesakitan. Tetapi sebenarnya, dia mengakui sensasinya luar biasa. Meski begitu, dia tahu dia akan membunuhnya jika ini terus berlanjut. Dia perlu melarikan diri cepat. Tapi Bung, dia dikurung dengan borgol baja yang dibaut langsung ke dinding. Dan limitik itu, dia hanya bertanya apa yang dia pikir sedang dia lakukan. Dia mengatakan pergelangan tangannya sakit dan dia hanya ingin meregangkannya sedikit. Dia mengatakan sudah terlambat untuk itu sekarang. Tidak ada yang bisa dia lakukan. Dia mengatakan dia akan sangat merindukannya. Tetapi sayangnya, dia memiliki hal-hal yang harus dilakukan, urus di sekitar rumah besar. Jika tidak, orang mungkin mulai mencurigai sesuatu, dan di atas itu dia bertanya-tanya apakah mungkin lebih baik untuk membunuh semua orang di rumah karena dia miliknya sekarang. Itu membuatnya tersadar. Dia panik dan memohon padanya untuk tidak melakukan hal seperti itu. Sebelum dia selesai berpakaian, dia bertanya apakah ada pelayan di tempat ini yang mungkin dia sukai. Semoga saja bukan Noel. Dia mengatakan padanya bahwa dia sudah gila. Tidak ada apa-apa dengan orang lain. Dia tertawa, menyuruhnya untuk tenang. Dia hanya menggoda. Selama dia bersikap baik, dia berjanji untuk tidak menyakiti siapapun di rumah kecuali jika dia benar-benar harus melakukannya. Dia memohon padanya untuk melepaskannya. Tidak mungkin dia serius berencana untuk mengurungnya di sini selamanya. Tiba-tiba borgol ajaib terbuka dengan jentikan jarinya. Dia hanya menyuruhnya untuk tidak mencoba hal bodoh. Inti dari ruangan ini adalah ruang tertutup, diperkuat dengan baja dari menara yang belum pernah didengar siapapun. Terjemahan, pada dasarnya tidak mungkin untuk keluar. Dia bertanya apakah tidak ada yang akan curiga. Tetapi dia mengatakan untuk tidak khawatir. Dia memberitahu semua orang bahwa setelah mendengar pidato ayahnya tentang menjadi kuat, Mu memutuskan untuk kembali ke akademi. Jadi, tidak ada yang akan mempertanyakan kehilangannya untuk sementara waktu, dan dia meyakinkannya. Dia tidak perlu mengkhawatirkan apapun. Dia akan membawakannya 3 kali makan sehari seperti yang selalu dia lakukan. Jelas kamu harus mempercayainya. Dia telah melakukan ini selama bertahun-tahun. Dan kemudian huam, dia mendaratkan pukulan bersih. Orang-orang itu kesakitan. Jujur, ini membuatnya melewati batas sekarang. Sulit untuk mengatakan apakah seseorang di luar sana akan dengan sukarela menyetujui tingkat kegilaan ini. Dia melambaikan tangan selamat tinggal, dia berteriak padanya. Tapi pintu terbanting menutup. Dia tidak pernah bisa menebak bahwa dari semua orang yang disebutkan dalam ramalan, itu adalah dia. Setiap kali dia meremehkan situasinya, hal berikutnya yang dia katakan selalu tentang betapa enaknya perasaan itu. Itu yang tidak bisa dia sangkal. Masalahnya dia tahu kalau ini terus berlanjut, dia tidak akan selamat. Meskipun dia menyebutkan semacam silan ajaib, dia memutuskan untuk mencoba pintunya. Dia meraih gagangnya dan menarik dengan sekuat tenaga, tetapi langsung jatuh ke lantai dalam kesakitan. Seluruh ruangan terbuat dari baja murni yang ditingkatkan secara ajaib.
Tidak ada jalan keluar. Akhirnya, buku itu muncul tanpa menampar wajahnya kali ini. Moon mengatakan terus terang dia tidak punya kesempatan. Wanita ini memiliki kekuatan dan potensi sebanyak pembayaran itu sendiri. Bahkan jika dia mulai berlatih sekarang, tidak mungkin dia menjadi cukup kuat sebelum mati. Tapi buku itu tetap terbuka, dan dia menyadarinya. Baiklah, dia tidak punya hal yang lebih baik untuk dilakukan. Lebih baik berlatih daripada bermuram durja. Tapi tunggu sebentar. Saat dia membuka buku itu, dia menyadari bahwa buku yang dia baca tadi malam memiliki persamaan yang sesuai dengan situasi ini. Bab berikutnya, dia sudah menyelesaikan 199,200 push-up. Setidaknya tubuhnya masih kuat setelah kekuatan yang sebenarnya. Pertama itu pembayaran. Sekarang apa yang terjadi pada orang ini? Dia tidak marah tentang rasa sakitnya. Yang benar-benar membuatnya kesal adalah dia tidak bisa melakukan apa-apa. Dia selalu menjadi orang yang dikalahkan. Tapi lain kali, dia bersumpah dia akan menjadi orang yang menjatuhkannya. Pikiran itu hampir selesai terbentuk sebelum dia muncul, tersenyum dan mengatakan hari ini pekerjaan sudah selesai. Jadi Moon, bicara itu mudah, sekarang mari kita lihat kamu bertindak. Dan Carter, dia sudah mengatakan dia merasa seperti seorang istri yang pulang setelah hari yang panjang. Lucu sekali, katanya seolah ini semua normal. Dia membawakannya makan malam dan bahkan menyiapkan bak mandi dengan suhu yang sempurna. Ya ampun, bagaimana aku bisa menggambarkan ini? Dia bertanya apakah dia ingin makan, mandi, atau ya kau tahu. Dan si berandal kecil pembohong ini, setelah semua omongan itu, dia sudah langsung menuju ke bak mandi tenggelam seolah dia mencoba untuk bersantai. Tapi dilihat dari ekspresinya, bersantai adalah hal terakhir yang dia lakukan. Dia bergumam bahwa dia bukan anak kecil dan tidak membutuhkan bantuan untuk hal semacam ini. Seseorang, tolong bebaskan anak malang ini sebelum aku diblokir karena membaca ini. Dia mengatakan bahwa sekarang tubuhnya menjadi miliknya, dia harus menjaganya. Dia bahkan menguji pendengarannya sementara dia secara mental berteriak bahwa dia sama sekali tidak boleh kalah dari Yander ini. Waktu makan malam tiba dan dia berterima kasih padanya. Katanya makanannya terasa luar biasa, meraih piring dan mulai makan. Dia bertanya daging apa itu, dan dia dengan santai menjawab itu dari banteng raksasa bertanduk 3 yang langka. Dia membuatnya khusus untuknya karena dikenal dapat meningkatkan kekuatan fisik. Dia menyuruhnya untuk tidak pernah menyajikan itu lagi. Tetapi dia hanya menyeringai dan mengatakan dia sudah memakannya lusinan kali. Dia telah memberikannya kepadanya secara diam-diam. Dia berdiri selesai. Dia mengatakan dia muak dengan ini. Dia dikurung. Bahkan tidak diizinkan untuk melihat sinar matahari. Dan sekarang dia memberinya makan semua hal aneh ini. Jika dia tidak membiarkannya keluar sekarang, dia akan jatuh lagi, pingsan. Kasihan sekali. Apa yang bisa dia lakukan? Sekali lagi, makanannya dikutuk. Dia bahkan berbisik agar dia menikmatinya karena malam ini akan panjang. Ketika dia membuka matanya lagi, jelas bahwa orang itu telah hancur. Dia meminta maaf untuk malam sebelumnya mengatakan dia takut dia tidak akan selamat, jadi dia bersikap lunak padanya kali ini. Ya, monster pria ini tidak punya kesempatan. Dia bilang dia akan mendominasi atau apapun. Dia dihancurkan lagi. Dia mencoba untuk berbicara dengannya, tetapi dia benar-benar mengabaikannya. Jadi dia mengatakan bahwa karena dia telah menjadi anak yang baik selama 2 hari berturut-turut, dia akan mengabulkan satu permintaannya. Dia segera meminta kebebasan. Dia mengatakan itu tidak mungkin. Dia meminta pakaian baru. Dia mengatakan itu juga tidak mungkin. Dia menatapnya seperti, permintaan macam apa ini jika aku tidak bisa meminta apapun? Dia menjelaskan bahwa permintaan tingkat tertinggi yang bisa dia buat saat ini adalah sesuatu seperti memilih kapan dia ingin makan besok. Dan dengar, di situs tempat aku membaca ini, ada orang-orang di komentar yang mengatakan protagonis terlalu menderita dan mereka bersedia bertukar tempat dengannya hanya untuk mengurangi sebagian panas dari pria malang itu. Jadi dia menghela nafas dan mengakui, ya, memilih apa yang dimakan lebih baik daripada tidak sama sekali. Dia berpikir kembali ke waktu tahun ini. Dia dulu menikmati anggur musiman tertentu dan beberapa ikan khusus.
Dia berkomentar bahwa ikan yang dia bicarakan berasal dari Danau Bipur yang sangat jauh. Dia memainkannya dengan mengatakan bahwa dia dulu adalah jiwa yang bebas. Sekarang dia bahkan tidak bisa memutuskan apa yang akan dimakan karena terjebak dalam kurungan seperti ini. Jika dia bahkan tidak bisa mendapatkan sedikit ikan dari Danau Bipur, lalu apa gunanya hidup? Dia memanggil namanya, tetapi kemudian mengatakan baiklah, dia akan mendapatkannya untuknya. Segera dia meraih lengannya dan berterima kasih padanya dengan penuh rasa terima kasih, dan orang ini sekarang memasukkan hati. Dia mengatakan dia menderita, tetapi benarkah? Dia mengucapkan selamat hari kerja dan mengatakan kepadanya bahwa dia akan menunggunya di rumah. Dia mengalami korsleting di tempat, benar-benar bingung, dan kemudian tiba-tiba berlari masuk, mencium dia dan dia hanya berdiri di sana terpana. Aku bahkan tidak tahu pada titik ini apakah dia bermain catur 4D, mencoba mengacaukan kepala penjahat. Saat dia pergi, dia menyebutkan bahwa perjalanan ke Danau Bipur akan memakan waktu hingga besok sore, jadi dia sebaiknya beristirahat. Dan begitu dia berada di luar, dia terlihat menahan diri, bergumam bahwa dia hampir tidak bisa mengendalikan dirinya. Tuan muda benar-benar hal yang paling lucu di dunia dan dia tidak sabar untuk membawakannya ikan itu hanya untuk terus memanjakannya. Sementara dia berpikir bahwa mungkin, hanya mungkin, dia akhirnya akan mendapatkan momen kedamaian dan istirahat malam yang penuh. Dia menyadari bahwa itu berarti sudah waktunya untuk mengeluarkan harta favoritnya, buku itu. Harus menggiling sedikit lebih banyak di ruang pelatihan simulasi itu. Sepertinya, dia meminta untuk memasuki simulasi yang disebut Ruang 1000 Kunci berdasarkan salah satu buku yang dia baca untuk meningkatkan kemampuannya untuk memecahkan segel ajaib. Sementara itu, di suatu tempat di bawah hujan dan badai yang terjadi, seseorang memperingatkan seorang gadis tertentu bahwa Danau Bipur sangat berbahaya saat ini. Dia harus mundur. Saat orang itu meraih untuk memegang tangannya, dia mengaktifkan kekuatan dan menikam tangannya. Mengatakan tidak ada seorang pun kecuali tuan muda yang diizinkan untuk menyentuhnya. Jika dia mencoba menghentikannya lagi, dia akan memberikannya kepada ikan. Orang tua itu hanya menggerutu bahwa jika wanita gila itu ingin mati, dia tidak akan menghentikannya. Tapi dia harus tahu, penguasa Danau Bipur sudah bangun, perkumpulan itu telah mengawasi dan mereka mengkonfirmasi, itu adalah makhluk monokelas. Anne mendaftar tangannya dan berkata, itu menjelaskan cuaca aneh ini. Tukang perahu bergumam bahwa dia sebaiknya pergi dengan 300 koin. Dia harus berurusan dengan tangannya yang terluka sekarang. Tetapi bahkan lebih dari itu, dia seharusnya tidak main-main dengan perkumpulan petualang. Mereka tidak akan membiarkannya pergi tanpa cedera. Dia hanya punya sember penuh koin yang duduk di dalam es. Dia bertanya lagi, apakah dia benar-benar ingin pergi? Dia perlu memahami betapa berbahayanya ini. Dia tidak memahami apa artinya membuat musuh dari perkumpulan petualang utama, tapi dia dengan datar mengatakan dia tidak peduli. Mereka tidak berarti apa-apa baginya, dia melakukan ini karena cinta. Kemudian kita beralih ke sekelompok petualang yang berkumpul di dekat danau. Seorang gadis yang memegang tongkat mengatakan dia tidak bisa membiarkan sesuatu terjadi pada Rod. Setelah misi ini, dia akhirnya akan mengaku. Seseorang membentaknya, menyuruh Erika untuk fokus dan berhenti melamun. Dia adalah penyembuh yang dia butuhkan untuk merapal sekarang, atau mereka tidak akan bertahan lebih lama. Dia mulai menyalurkan sihir dan seorang petualang lain berteriak bahwa makhluk itu datang. Setelah menahan begitu banyak serangan khusus, benda itu akhirnya akan mengungkapkan dirinya. Saat itulah seekor hiu raksasa meletus dari danau. Jelas, itu adalah penguasa danau. Ia mengisi bom air yang besar. Seseorang meneriakkan nama Rod dan merapal berkat bumi untuk membuat penghalang. Dia berteriak agar penyihir itu meluncurkan mantranya dan dia mulai menyulap melalui tongkatnya. Ternyata dia adalah penyembuh dan penyihir. Bicara tentang multitasking. Tapi tepat sebelum mantranya mendarat, ledakan eksplosif lain terjadi. Dia menyuruh Rod untuk menyerang. Dia mengambil kesempatan itu. Wow! Orang ini punya penyihir yang kuat dan penyembuh yang berdedikasi. Itu adalah pesta yang seimbang sempurna. Penyihir itu berdiri di sana membenahi rambutnya. Semua tersenyum dan berterima kasih sementara Erika yang malang, sang penyembuh hanya duduk di sana, merasa seperti dia tidak memberikan kontribusi apapun.
Rod dan gadis lainnya, Tia, saling memuji, mengatakan senang bisa bertualang berdampingan. Sementara itu, Erika merana di dalam. Dia membuat janji ketika mereka masih anak-anak bahwa dia dan Rod akan selalu menjadi duo. Dia telah bekerja keras selama bertahun-tahun, tetapi rasanya dia tidak pernah melihatnya lagi. Dia adalah orang pertama di sisinya, dan sekarang dia hanya kembali mendukung sementara dia jelas-jelas jatuh cinta pada orang lain. Tia masih menyembuhkannya ketika Rod tiba-tiba memanggil Erika, menyuruhnya untuk sadar dan membantu membedah monster danau. Tapi kemudian ada sesuatu yang terasa aneh. Mereka mendengar suara aneh. Permukaan air menjadi keruh lagi, dan kemudian, boom, air menyembur ke atas ke langit. Semua orang segera menunduk. Binatang danau lain sedang bangkit. Yang ini berbeda. Yang ini yang sebenarnya. Tia dengan cepat mulai mengucapkan mantra tingkat 3, yang ini besar tetapi tidak melakukan apapun. Sihir menghantam leher makhluk itu dan tidak ada apa-apa. Binatang itu membalas dengan serangan badai petir dari tanduknya. Petir merobek langit. Erika meraih Rod dan menariknya keluar dari jalan, berteriak agar dia berhati-hati. Tapi dia menyuruhnya untuk pindah. Monster ini jauh melampaui apa yang mampu mereka tangani. Dia bertanya apa yang akan dia lakukan, dan dia berkata, melakukan yang terbaik untuk melindungi Tia. Aku membawanya ke pesta ini. Itu adalah tanggung jawabku. Bahkan jika itu berarti mati, dia siap mati di sisinya. Namun, Erika pasti lebih suka tidak mendengar itu. Rod menyerbu maju sementara dari cage, tentu saja. Itu Anne yang penasaran untuk menyaksikan kekuatan binatang tingkat raja secara langsung. Jika naga memiliki kekuatan seperti ini, dia pikir dia akhirnya bisa mendapatkan bagian tertentu itu untuk memberi makan tuan muda. Tapi kenapa dia selalu mencoba memberi makan daging monster? Sekali lagi, bos menyiapkan serangan petir lainnya. Rod tahu itu. Inilah akhir bagi mereka. Tapi tepat saat itu, Anne merapal mantra pengikat. Sambaran petir menghantam dari langit dan menghantam makhluk itu. Ketika Rod melihat lagi, binatang itu jatuh kembali ke danau. Bahkan serangan yang akan dilancarkannya telah dibatalkan sepenuhnya. Seseorang memeriksa Erika, menanyakan apakah dia baik-baik saja. Itu Anne. Dia menyuruh Erika untuk tidak ikut campur. Dia yang akan menangani monster ini. Dan dengan itu, dia mengaktifkan batasan lain dan Erika menyadari. Wanita ini memanipulasi logam cair. Makhluk itu mulai tertusuk dari segala arah. Dan Anne, setenang biasanya, menempa pedang dari udara saat dia melayang menuju binatang itu, seolah-olah dia berjalan di udara, mengatakan monster itu akan membayar karena menakut-nakuti ikan. Dia datang jauh-jauh untuk menangkap ikan untuk tuan muda. Harga untuk mengacaukan rencananya adalah kematian. 1 tebasan bersih. Makhluk itu terbelah 2 dan tenggelam kembali ke kedalaman. Rod menonton dari samping, terdiam. Dia tidak percaya monster Monocles bisa dikalahkan begitu saja. Ya, protagonis kita yang manis punya banyak pekerjaan di depan jika dia ingin membebaskan diri dari itu. Erika berlari menghampiri, memeriksa Rod. Dia bilang dia baik-baik saja, tapi Tay tidak baik-baik saja. Dia punya beberapa ramuan penyembuh, tapi itu tidak akan cukup. Saat itulah dia meminta Erika untuk berbicara dengan wanita itu. Dia ingin Erika mencari tahu apakah wanita itu seorang petualang dan apakah dia tertarik untuk bergabung dengan kelompok mereka. Karena siapapun yang bisa membunuh monster monark seperti itu, ya, itu akan menjadi tambahan yang luar biasa. Anne sibuk di tepi danau mengumpulkan sisa ikan. Satu-satunya masalah, dia lupa bertanya kepada tuan muda ikan mana yang sebenarnya dia sukai. Tepat saat itu, Erika datang dan memberitahunya bahwa 2 ikan yang dia pegang tidak bisa dimakan. Yang satu baunya mengerikan saat dimasak dan yang lainnya sangat beracun. Dia sebaiknya mengambil 2 ikan lainnya di dekat depan. Itu adalah ikan-ikan terkenal yang bisa dimakan dari Danau Bepor. Anne penasaran bertanya bagaimana Erika tahu itu. Erika menjelaskan bahwa dia dulu tinggal di dekat sana. Banyak bangsawan menyukai ikan itu, jadi dia menangkap dan menjualnya. Dalam 15 menit mengamati Anne bersiap, dia sudah tahu cara menanganinya dan membuatnya sempurna. Saat itulah Erika bertanya, apakah kamu datang jauh-jauh ke sini untuk mendapatkan ikan ini untuk seseorang yang kamu cintai? Anne hanya menjawab dengan tenang, ya, orang yang dia cintai menginginkan ikan, jadi dia datang.
Erika menjawab bahwa memiliki seseorang yang sangat kamu cintai dan menerima cinta itu dari kamu. Mereka pasti sangat beruntung. Anne merenungkan bagaimana cintanya diterima, yang saat ini melibatkan pria yang tidak sadarkan diri di ruangan gelap dan berkata, "Ya, dia sangat beruntung. Aku yakin kita memahami kedalaman cintaku." Dia berbalik untuk pergi, tetapi Erika memanggilnya, memintanya untuk menunggu. Dia bilang ini tentang cinta. Dia punya masalah dan dia ingin pendapat dari wanita dewasa seperti Anne. Anne meletakkan ikan itu dan menjawab bahwa cinta adalah jenis masalah di mana solusinya tidak selalu jelas. Tapi karena Erika membantunya mencari tahu situasi ikan, dia akan mencoba membalas budi dengan beberapa saran. Erika memulai dengan kalimat klasik. Jadi, temanku, dia sudah menyukai seseorang untuk waktu yang sangat lama. Tapi dia tidak tahu apakah orang ini merasakan hal yang sama. Temannya agak pemalu, sedikit naif, dan sekarang ada wanita lain dalam gambar. Dan sejak itu dia memperlakukan gadis baru itu lebih baik, jadi sekarang dia berpikir untuk menyerah. Anne mendengarkan dengan seksama lalu bertanya seberapa besar teman ini mencintai pria itu. Erika segera menjawab, "Ini bukan aku, ini temanku." Tapi Anne menghentikan sandiwara itu. "Cukup dengan itu. Katakan saja." Erika akhirnya mengakuinya. Ya, itu dia. Dia mencintainya sejak mereka masih kecil selama lebih dari 10 tahun. Anne menatap matanya dan bertanya, "Apakah kamu akan memberikan hidupmu untuknya?" Dan Erika berkata, "Bukan hanya hidupku. Aku akan melakukan apa saja untuknya, bahkan jika seluruh dunia menentangku." Oh, astaga, ini dia. Yang lain benar-benar di luar kendali. Anne hanya mengangguk dan berkata, "Yah, sepertinya kamu sudah punya jawaban." Jika cintanya benar-benar sedalam itu, tidak ada lagi yang perlu ditanyakan. Dia perlu mengikuti suara hati nuraninya dan memberikan semua yang dia miliki kepada orang yang dia cintai. Dan yang lebih penting, dia harus benar-benar berpikir keras sebelum membuat pilihan apapun yang mungkin dia sesali di kemudian hari. Anne berjalan pergi, Erika ditinggalkan di sana, tenggelam dalam pikiran, memutar ulang seluruh pidato "ikuti kata hatimu" itu. Tapi kemudian tiba-tiba nyala api aneh menyala, bukan di sekitarnya, tapi di dalam dirinya. Sebuah suara berbisik bertanya apakah dia benar-benar akan menyerahkan segalanya. Apakah dia benar-benar akan menyerah? Suara itu menyuruhnya untuk melepaskan moralitas, hukum, bahkan hidupnya sendiri, untuk mengorbankan semuanya untuknya dan tidak membiarkan orang lain merebutnya. Ya ampun, dunia ini seperti bom waktu. Aku ingat hal-hal dalam cerita Zhang Hao di mana para gadis sangat menginginkannya. Tapi ini adalah tingkat kegilaan yang lain. Sekarang dia gemetar, bergumam bahwa dia akan kehilangan akal jika orang lain berakhir dengan Rod. Suara itu menjawab, "Akhirnya kamu mengerti. Kamu perlu merangkul keinginan terdalammu dan mengklaimnya. Tapi ada satu hal yang perlu diperhatikan. Rod itu kuat. Jadi jika dia ingin memastikan dia benar-benar menjadi miliknya, dia harus mematahkan lengannya, memasangkan kalung padanya, dan mereduksinya menjadi tidak lebih dari hewan peliharaan." Yup, iblis di dunia ini ada sesuatu yang lain. Sementara itu, Rod duduk di dekat Tia, praktis mengucapkan doa untuknya. Dia menoleh ke Erika dan bertanya apakah dia baik-baik saja dan apa yang terjadi dengan wanita lain itu. Dia bilang dia baik-baik saja. Wanita itu tidak melakukan apapun. Dia hanya membutuhkan waktu sedikit lebih lama karena dia kehabisan mana. Satu-satunya masalah adalah dia adalah pelayan dari keluarga bangsawan. Jadi dia tidak akan bisa bergabung dengan kelompok mereka. Rod bilang tidak apa-apa. Apa yang bisa kamu lakukan? Dia hanya ingin berterima kasih padanya secara langsung. Tia setuju. Jika bukan karena wanita itu, mereka semua sudah mati. Tapi kemudian Tia menambahkan bahwa dia melihat sesuatu yang aneh, tanda aneh di dada Erika. Erika dengan cepat menutupinya dan menepisnya, mengatakan itu bukan apa-apa. Mungkin hanya dari benturan sebelumnya atau semacam reaksi magis. Dia akan memeriksakannya nanti. Rod mengangkat Tia dalam pelukannya dan berkata dia benar. Mereka perlu mencari tempat untuk beristirahat. Mereka berdua bersikap lembut dan genit sementara Erika hanya menonton dari kejauhan. Matanya gelap. Ada sesuatu yang jelas tidak beres. Keesokan paginya, anak malang kita bangun tampak seperti orang yang hancur.
Mungkin berlatih sepanjang malam karena tentu saja dia sudah kembali. Mengatakan dia akhirnya kembali. Aku yakin sekarang. Dia melakukan gerakan dada 3D klasik. Dia berakting mengatakan dia sangat merindukannya dan bahwa dia yakin jika dia tidak melihatnya lagi, dia akan mati. Dia membelai wajahnya dengan manis, mengatakan sepertinya dia akhirnya siap untuk memberikan tubuhnya dan jiwanya. Dia meminta maaf. Hanya saja Danau Bipore sangat jauh dan butuh waktu lebih lama dari yang diharapkan untuk membawa kembali ikan yang paling segar. Tapi ini dia, persis seperti yang dia minta. Dan wow, dia benar-benar berusaha keras. 5 potongan bersih pada ikan, ditaburkan 3 bumbu langsung ke dalam oven. Presentasinya sangat luar biasa. Dia bersemangat, mengatakan baunya luar biasa dan dia sudah mengulurkan tangan untuk mencobanya. Dia membuat suara pesawat terbang, menyuapkannya kepadanya dan dia berterima kasih padanya. Menyuruhnya untuk mencobanya juga. Tapi dia menggelengkan kepalanya dan berkata tidak kali ini. Dia membuat yang ini khusus untuknya. Dia menyuruhnya untuk berhati-hati, ikan memiliki banyak tulang. Dia mencibir, mengatakan dia bukan anak kecil. Tetapi saat dia menggigit, sesuatu tersangkut di tenggorokannya. Segera dia mencondongkan tubuh dan berkata dia akan mengurusnya. Dia panik bagaimana caranya dan dia benar-benar datar. Mengatakan dia akan menempelkan bibirnya ke bibirnya, menggunakan kapasitas paru-parunya untuk menariknya keluar dan itu akan membersihkan jalan napasnya. Dia mengatakan padanya bahwa dia benar-benar gila. Itu bahkan tidak masuk akal. Tapi hidup itu kejam dan anak malang kita menderita nasib tragis. Bab selanjutnya, ya kita langsung melompat ke dalam kekacauan. Dia dengan riang mengatakan masalahnya sudah terpecahkan. Dia menarik tulang itu keluar. Dia menggumamkan terima kasih yang lelah dan mulai makan lagi. Hanya untuk membuatnya berhenti berbicara. Beberapa saat kemudian dia menghabiskan piringnya dan mengakui bahwa itu benar-benar ikan yang enak. Aku akan memberimu 25 sen jika kamu bisa menebak apa yang ingin dia lakukan selanjutnya. Tapi dia menghentikannya dan mengatakan padanya tidak sekarang. Dia butuh istirahat. Saat itulah dia mengeluarkan kartu psikologis dan bertanya, jadi kamu sudah bosan denganku? Tapi anak kita licik. Dia mengatakan bahwa menurut para ahli, tidak baik berolahraga tepat setelah makan. Itu bisa buruk bagi tubuh. Dan jika seorang anak dikandung dalam keadaan seperti itu, dia mungkin tidak lahir sehat. Dan kehamilan bisa menjadi rumit. Anne tentu saja menafsirkan semua ini sebagai dia sangat khawatir tentangnya dan dia menjadi emosional. Dia berkata, baiklah kalau begitu kamu ada benarnya. Aku akan kembali malam ini untuk melanjutkan pekerjaan kecil kita. Sebelum pergi, dia dengan santai menyebutkan bahwa dia melewati kota Safid yang terkenal, yang dikenal dengan pakaian desain khusus. Dia bertanya apa hubungannya dengan apapun. Dan dia mengatakan dia membeli. Yah, pakaian tempur. Sesuatu yang garang dan penuh dengan baju besi. Dia langsung mengatakan dia tidak tertarik dengan hal-hal seperti itu. Dia adalah pria berintegritas. Dan dia hanya tersenyum dan berkata, aku sudah lama hidup. Aku sudah melihat semua majalah yang kamu punya. Alasan dia selalu memakai stocking hitam itu untuknya. Dan pria malang itu tercengang. Dia selalu berpikir itu hanya untuk pilihan mode pribadi. Tapi dia harus mengakui, ya, dia berhasil. Dia menyukainya. Dia tertawa, memanggilnya Ekorable, lalu melambaikan tangan selamat tinggal dan menyuruhnya tidur siang. Begitu saja, dia pergi dan dia masih terjebak di ruangan itu. Ya ampun, aku sangat berharap protagonis kita segera melarikan diri. Tentu situasinya tidak terlihat terlalu buruk dari luar. Tapi ayolah, kamu hanya akan tetap terkunci di kamar selamanya. Tunggu, coret itu terlalu cepat bicara. Dia sudah bangun dan mengaktifkan keterampilannya untuk mencoba membuka kunci pintu. Dan anak ini jenius. Ternyata dia meminta tulang ikan itu dengan sengaja. Dia menggunakannya seperti pembuka kunci darurat. Tetapi saat dia mulai mengerjakannya, dia memicu jebakan. 12 sayatan melintasi mekanisme. Dia langsung jatuh ke belakang, mengutuk dalam hati, mengatakan dia pasti bercanda.
Tidak mungkin sesuatu yang gila ini bisa dibuka secara manual. Berdasarkan teori dari salah satu bukunya, dia harus mengangkat setiap pin kunci ke ketinggian yang tepat, tanpa mematahkan tulang ikan untuk memicu pelepasan. Untuk ditangkap, dia hanya berhasil menyembunyikan 4 tulang ikan darinya. Dan benda ini membutuhkan 12 percobaan sempurna. Ini akan menjadi neraka. Lebih buruk lagi, jika tulang itu patah di dalam kunci dan dia menemukan sepotong yang tertinggal, dia akan tahu segera. Dia mencobanya lagi dan ya, patah. Itu bahkan bukan yang pertama dia patahkan. Dia sudah menghabiskan 3, sudah 1,5 jam. Dia akan kembali dengan makanannya sebentar lagi. Dia memanggil buku itu, mencoba memasukkan beberapa studi menit terakhir. Pada titik ini, terlalu rumit untuk dipaksakan. Setidaknya, dia telah memetakan ketinggian pin yang tepat untuk 10 yang pertama. Hanya 2 yang terakhir itu. Dia tidak punya apa-apa lagi untuk kehilangan sekarang. Semuanya atau tidak sama sekali. Sementara itu, di dapur, kedua pelayan sedang bersantai. Erika mencoba sepotong ikan yang disiapkan dan mengakui, ini benar-benar lezat. Makhluk dari Danau Bipore bukanlah lelucon. Anne berterima kasih atas bantuannya, mengatakan bahwa berkat Erika, dia selesai memasak 1 jam lebih awal dari biasanya. Erika justru ingin tahu mengapa dia tiba-tiba belajar resep baru. Lagi pula tuan muda pergi ke akademi. Nyonya sedang hamil dan tinggal di perkebunan lain untuk fokus pada kehamilannya. Tapi setiap kali Anne membuat porsi makanan tambahan, aneh. Tangan Anne bergerak halus ke arah pisaunya, mana mulai berkumpul. Tapi Erika dengan cepat nyeletuk, "Oh, aku mengerti. Kau menyembunyikan hewan peliharaan rahasia di sini kan? Mungkin seekor kucing kecil yang lucu." Dia menjelaskan bahwa kepala rumah tangga yang lama tidak pernah mengizinkan hewan peliharaan karena bulu dan kekacauan. Tapi sekarang mereka tidak ada. Masuk akal kalau dia mencoba menyelundupkannya. Anne menghela napas dan berkata, "Kau menangkapku, rahasiakan ini." Oke, Erika mengatakan tidak masalah, tapi dia sangat ingin melihat si kecil itu suatu hari nanti. Anne tersenyum dan berkata, "Mungkin suatu hari nanti, tapi tidak sekarang." Dia masih sangat pemalu dan mudah takut saat dia berjalan pergi dan berpikir betapa senangnya dia karena dia tidak harus menggunakan skenario terburuk, membunuh Erika dan berurusan dengan akibatnya. Percakapan itu, bagaimanapun, membuatnya menyadari sesuatu yang lain. Mengurung tuan muda di kamar itu mungkin mulai membebaninya. Dia bisa bosan atau lebih buruk muak. Selain itu, dia masih tidak merasakan apapun bergerak di perutnya, yang berarti kehamilan belum dimulai. Paling tidak akan ada 10 bulan lagi sebelum itu menjadi kenyataan. Mungkin dia harus benar-benar memakan hewan peliharaan untuk membantu tuan muda sedikit rileks. Seekor kucing bukanlah pilihan yang buruk, atau lebih baik lagi, dia akan langsung bertanya kepadanya apa yang dia inginkan. Tapi kemudian, seluruh ekspresinya berubah. Baki terlepas dari tangannya, makanan jatuh ke lantai. Ketika dia sampai di kamar, pintunya terbuka lebar. "Anak kita." Dia keluar. Dia akhirnya kabur. "Ayo pergi." Dia bersembunyi di sayap rumah yang kumuh. Perabotan hancur, semuanya gelap dan berdebu. Dia tersandung dan jatuh dengan canggung, membentur tanah dengan keras. Semuanya kotor, pencahayaannya buruk, tapi sudahlah. Berkat ingatan tubuhnya, dia tahu persis di mana dia berada. Dan jika ada satu trik sulap yang diketahui orang yang tidak berguna ini, itu adalah bola cahaya kecil itu. Saatnya, dia harus keluar sebelum dia menemukannya. Tepat saat dia memikirkannya, dentang, sebuah pisau menghantam dinding di samping kepalanya. Dia tersentak mengatakan itu tidak mungkin. Dia berlari terlalu jauh untuk tertangkap begitu cepat. Tapi kemudian dia mendengarnya, suara itu. Dari bayang-bayang tenang dan menakutkan, dia berkata, "Saya akhirnya menemukan